Adik ipar menyiramku kuah panas dan mertua menamparku karena mengira aku istri parasit berdas terlusuh. Suamiku pura-pura membela hanya demi mencairkan uang miliaran untuk apartemen pelakornya. Kini kubalas kesombongan mereka dengan memiskinkan mereka menjadi gelandangan. Namaku Kanaya Adhitama, dan pada usia 32 tahun, aku adalah seorang angel investor rahasia dan pemegang saham mayoritas di salah satu perusahaan pengembang real estate paling buas di negeri ini. Aku adalah sang pengendali bayangan dari ribuan hektar tanah komersial dan klaster mewah di ibu kota. Di dunia bisnis, tanda tanganku bisa menghancurkan atau melahirkan konglomerat baru dalam semalam. Namun, jika kau melihatku malam ini, kau hanya akan melihat seorang wanita bersahaja yang gemar memakai daster lusuh bermotif bunga pudar, duduk diam di sudut meja makan seolah-olah aku hanyalah tamu tak diundang di rumahku sendiri. Rumah seharga 30 miliar rupiah ini adalah kandang emasku, dan aku dengan sengaja memainkan peran sebagai desainer interior freelance berpenghasilan pas-pasan demi sebuah kedamaian semu. Arga, suamiku, duduk di ujung meja dengan kemeja sutra mahal yang disetrika licin. Dia tampan, pandai bicara, dan menjabat sebagai direktur pemasaran properti di sebuah firma ternama. Di mata dunia, dialah pahlawan keluarga ini, sang pencari nafkah yang sukses. Padahal, posisi direktur itu hanyalah kursi boneka yang kubeli diam-diam melalui koneksiku untuk menyelamatkan harga dirinya yang sangat rapuh. Arga bukanlah suami yang tangguh dan bisa diandalkan. Ia hanyalah sebuah investasi memalukan yang terus merosot nilainya dari hari ke hari. Di sisi kanan meja, duduklah Ibu Ratri, mertuaku. Wanita paruhbaya yang selalu mengenakan perhiasan emas berlebihan bahkan hanya untuk sekadar makan malam di rumah. Di komunitas arisan elitnya, ia berlagak seperti nyonya besar kasta tertinggi, memamerkan liburan ke Eropa dan tas brandy terbarunya setiap minggu. Ia tidak pernah tahu bahwa gaya hidup aristokrat palsunya itu murni didanai oleh sistem auto-debit dari rekening bayangan yang diam-diam kuisi setiap bulan. Dalam halusinasi tingkat tingginya, ia mengira semua kemewahan tak masuk akal ini adalah murni hasil keringat anak lelakinya yang jenius. Lalu ada Siska, adik iparku yang duduk tepat di seberangku. Gadis berusia 26 tahun yang portofolio hidupnya hanya berisi daftar panjang kegagalan demi kegagalan. Dia tidak bekerja, tidak kuliah, dan rutinitas hariannya hanyalah menghabiskan uang untuk perawatan kulit kelas atas dan nongkrong di kafe mahal. Dia adalah definisi nyata dari seorang parasit tidak tahu malu. Malam ini, udara di ruang makan yang diterangi lampu kristal seharga ratusan juta ini terasa lebih pengap dari biasanya. Makan malam dengan menu sop buntut sapi yang mengepul panas di atas mangkuk keramik porselen seharusnya menjadi penutup hari yang tenang. Namun, Siska memutuskan untuk membuka mulutnya. "Mas Arga, aku butuh ganti mobil," rengek Siska, memotong keheningan dengan suara cemprengnya yang menyakitkan telinga. Honda Brioku sudah terlalu pasaran. Teman-temanku di klub yoga semua pakai Mini Cooper sekarang. Masa adiknya direktur pemasaran pakai mobil sejuta umat? Bikin malu status keluarga kita saja. Arga menghela napas, melirik sekilas ke arahku dengan tatapan cemas yang berusaha keras ia sembunyikan. "SIS, Mas lagi banyak pengeluaran bulan ini. Proyek baru sedang butuh banyak dana operasional." Ibu Ratri langsung meletakkan sendoknya dengan kasar, mendelik arah Arga, lalu melirikku dengan tatapan luar biasa merendahkan. "Pengeluaran apa sih, Ga? Gaji kamu kan besar. Lagi pula, kamu ini anak laki-laki kebanggaan ibu. Wajar kalau kamu bahagiakan adikmu satu-satunya. Jangan sampai uangmu habis cuma buat ngurusin istri yang kerjanya cuma pakai daster lusuh di rumah dan gak bisa dandan." Aku terus mengunyah makananku dengan tenang. Sayuran di dalam mulutku terasa hambar, tapi aku menelannya tanpa ekspresi. Aku sudah kebal dengan hinaan murahan semacam ini. "Bukan begitu, Bu?" Arga mencoba membela diri, tapi suaranya terlalu lemah dan penuh keraguan. "Mbak Naya ini memang gak ada pengertiannya," sindir Siska sambil menatapku sinis. "Harusnya Mbak itu bersyukur dinikahi Mas Arga yang sukses. Kalau enggak, Mbak masih jadi desainer abal-abal yang tinggal di kos-kosan sempit atap bocor. Harusnya Mbak dukung Mas Arga belikan aku mobil, biar status keluarga kita makin naik." Aku meletakkan sendok garpuku perlahan di atas serbet linen. Mataku yang sedari tadi menatap piring, kini terangkat, menatap lurus tepat ke manik mata Siska yang penuh keangkuhan. Udara di ruangan ini mendadak turun beberapa derajat. "Mobil Mini Cooper?" tanyaku dengan nada sedatar permukaan es. "Untuk apa?"
Supaya kamu bisa pergi ke kafe dan menghabiskan uang yang jelas-jelas bukan milikmu dengan lebih cepat. Mata Siska melotot hampir keluar. Apa maksud Mbak? Aku menyandarkan punggungku ke kursi mahoni, menyilangkan tangan di dada dengan santai. Maksudku sangat jelas. Siska, kamu sudah 26 tahun. Tidak punya pekerjaan, tidak punya karya, tapi tuntutanmu mengalahkan Dewan Komisaris perusahaan. Kamu itu cuma benalu di rumah ini. Berhentilah bersikap seolah kamu punya hak mutlak atas apapun di sini. Karena kenyataannya, kamu cuma numpang hidup. Keheningan yang mematikan langsung menyelimuti meja makan. Mulut Ibu Ratri terbuka lebar, tak percaya menantunya yang biasanya diam kini berani melawan dengan telak. Wajah Siska memerah padam. Urat di lehernya menonjol liar. Ego rapuhnya yang selama ini ditopang oleh uang orang lain baru saja kuhancurkan dengan satu kalimat sederhana. Berani-beraninya kamu, jerit Siska memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, tangan Siska meraih mangkuk sop buntut panas miliknya dan melemparkan isinya tepat ke arahku. Biur! Kuah berminyak yang masih mengepul itu menyiram dada dan lengan dasterku. Rasa panas yang menyengat seketika meresap menembus kain, membakar kulitku. Aku tersentak mundur, kursi mahoniku berderit keras bergesekan dengan lantai marmer. Bau kaldu sapi yang tajam langsung menguar, menodai keleganan ruang makan yang kubeli dengan darah dan keringatku sendiri. Sebelum aku sempat bereaksi membersihkan kuah panas di bajuku, sebuah bayangan bergerak sangat cepat dari sisi kanan. Ibu Ratri sudah berdiri dari kursinya. Plah! Sebuah tamparan keras dan telak mendarat tanpa ampun di pipi kiriku. Cincin emas besar bermata zamrud yang melingkar di jarinya menggores sudut bibirku, menyisakan rasa asin darah yang langsung mengecap di lidah. Kepalaku sampai terlempar ke samping akibat kerasnya hantaman itu. Perempuan kurang ajar, teriak Ibu Ratri, napasnya memburu, matanya melotot penuh kebencian mendalam. Berani kamu menghina anakku di rumah anakku sendiri? Kamu yang parasit. Kamu yang numpang hidup pada kesuksesan Arga. Dasar wanita miskin tak tahu diuntung. Rasa panas di dada akibat tumpahan kuah berpadu dengan rasa perih di pipi yang membengkak. Namun, aku tidak menangis. Aku tidak menjerit. Aku hanya menatap wanita tua gila hormat itu dengan tatapan kosong yang menyimpan kalkulasi mematikan. Rumah anakmu? Batinku tertawa sinis. Bahkan sendok dan garpu yang baru saja kau pakai untuk makan malam ini terdaftar sah atas nama perusahaanku. Cukup. Suara Arga menggelegar, memecah ketegangan gila di ruangan itu. Ia membanting serbetnya ke meja, berdiri dengan wajah merah padam, dan langsung melangkah kasar menghampiriku. Ibu! Ah! Apa-apaan kalian ini? Bentak Arga. Suaranya bergetar karena marah. Ia menatap ibu dan adiknya dengan sorot mata penuh kemurkaan yang jarang sekali ia tunjukkan. Keluar kalian dari ruang makan ini. Sekarang juga. Ibu Ratri terkesiap, mundur selangkah melihat kemarahan putra kesayangannya. Arga, kamu membela perempuan hina ini? Ibu membela adikmu. Aku bilang keluar, raung Arga, menunjuk tajam ke arah pintu ruang makan. Jangan pernah berani sentuh istriku lagi. Siska mulai terisak ketakutan, sementara Ibu Ratri membuang muka dan berjalan cepat meninggalkan ruangan dengan langkah menghentak penuh amarah. Dalam hitungan detik, ruang makan yang megah itu kembali sepi, hanya menyisakan derap langkah mereka yang menjauh dan isak tangis palsu Siska di lantai atas. Arga segera berlutut di samping kursiku. Wajahnya dipenuhi kepanikan luar biasa dan, sekilas terlihat seperti, penyesalan tulus. Tangannya yang lembut meraih lenganku, mengambil tisu dari meja, dan mencoba membersihkan noda kuah di bajuku dengan gerakan tergesa-gesa. Naya, sayang, kamu nggak apa-apa? Ya Tuhan, maafkan ibu dan Siska. Mereka sungguh kelewatan. Aku benar-benar minta maaf padamu. Bisik Arga, nada suaranya berubah drastis menjadi sangat lembut dan penuh perhatian. Ia menarikku ke dalam pelukannya yang hangat. Di mata wanita normal, ini adalah adegan luar biasa romantis. Seorang suami yang gagah berani membela istrinya dari mertua yang kejam. Seorang pahlawan sejati di tengah badai keluarga yang memuakkan. Tapi aku bukan wanita normal. Aku adalah arsitek dingin dari skenario hidupku sendiri. Aku tahu persis mengapa Arga membelaku mati-matian malam ini. Ia tidak sedang melindungi istrinya. Ia sedang melindungi asetnya.
Proyek baru yang ia sebutkan tadi membutuhkan suntikan dana segar sebesar 5 miliar rupiah, dan satu-satunya orang yang memiliki otoritas mutlak untuk menyetujui pencairan dana itu dari rekening induk rahasia hanyalah aku. Jika aku marah dan membereskan koper malam ini, Arga akan hancur besok pagi. Dia tahu persis siapa bos yang sesungguhnya di rumah ini. Pahlawan ini tak lebih dari sekadar penjilat berbakat. Namun, saat ia memelukku erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku, penciumanku yang sangat tajam menangkap sesuatu yang membuat darah di nadiku mendadak membeku. Di balik aroma kolon mahal bermerek Tom Ford yang selalu kupilihkan untuknya, ada aroma lain yang menyusup samar namun sangat pasti. Wangi vanila murahan bercampur aroma bunga melati sintetis. Itu sama sekali bukan parfumku. Itu bukan aroma dari lotion mahal yang kubeli langsung di Paris bulan lalu. Itu adalah aroma tajam, manis yang memusingkan, dan norak dari seorang pelakor murahan. Mataku menajam, menatap lurus pantulan diriku di kaca jendela ruang makan yang gelap gulita. Kuah panas ini memang membakar kulitku. Tamparan Ibu Ratri memang merobek bibirku. Tapi wangi parfum murahan di kerah kemeja suamikulah yang menyalakan api neraka di kepalaku. Arga melepaskan pelukannya perlahan, menatapku dengan mata anak anjing yang memelas penuh harap. Aku akan bicara tegas pada mereka besok. Sayang, aku janji. Aku akan selalu ada di pihakmu. Aku mengulas senyum tipis. Sangat tipis hingga menyerupai sayatan pisau bedah yang mematikan. Tangan kananku naik perlahan, mengelus rahangnya yang kokoh dengan lembut. Tentu, Mas. Aku tahu kamu selalu membelaku. Kataku dengan suara yang sangat tenang dan mendalam. Di balik senyumku, sebuah mesin eksekusi baru saja dihidupkan. Kalian menginginkan permainannya dimainkan secara kasar? Baiklah. Aku akan memastikan kalian tidak hanya menyesali tamparan dan kuah sop malam ini, tapi aku akan membuat kalian semua berlutut mengemis belas kasihan di kakiku. Waktu bermain-main dengan daster lusuh ini sudah hampir selesai. Persiapkan diri kalian untuk sebuah likuidasi aset yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup. Pukul 2 dini hari. Seluruh penghuni rumah seharga 30 miliar rupiah ini telah tenggelam dalam mimpi mereka masing-masing. Di atas ranjang king size beralas spray sutra Mesir, Arga mendengkur halus. Wajah tampannya terlihat begitu damai, tanpa sedikitpun beban atau rasa bersalah setelah menampilkan sandiwara menjijikan di meja makan beberapa jam yang lalu. Aku berdiri di ambang pintu kamar mandi, menatap bayanganku sendiri di cermin besar. Luka di sudut bibirku akibat tamparan Ibu Ratri sudah mengering, menyisakan warna keunguan yang kontras dengan kulit pucatku. Dada sebelah kiriku masih terasa berdenyut panas, tempat di mana kuah sop sialan itu menyiram kulitku menembus daster lusuh yang sengaja kupertahankan sebagai seragam kebesaranku di rumah ini. Namun, rasa sakit fisik ini sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan rasa mual yang mengocok perutku setiap kali hidungku kembali menangkap sisa aroma vanila murahan yang menempel di kerah kemeja Arga. Aku tidak menangis. Air mata adalah kemewahan bagi wanita lemah yang tidak tahu cara melawan. Bagiku, pengkhianatan bukanlah tragedi emosional. Itu adalah celah keamanan finansial yang harus segera ditambal dan dieksekusi tanpa ampun. Dengan langkah tanpa suara, aku meninggalkan kamar utama dan berjalan menyusuri lorong gelap menuju ruang kerjaku. Siska, sang parasit tak tahu malu itu, mendengkur keras dari kamar tamu di ujung lorong. Sementara Ibu Ratri, wanita tua yang merasa dirinya bangsawan itu, mungkin sedang bermimpi tentang tas Hermes baru yang akan ia beli menggunakan fasilitas auto debit dari kartu kredit yang sebentar lagi akan kublokir. Mereka tidur lelap karena merasa aman. Mereka pikir mereka telah menundukkanku. Mereka sama sekali tidak sadar bahwa malam ini, sang predator sejati baru saja membuka matanya. Ruang kerjaku tampak berantakan. Disinilah aku memainkan peranku sebagai desainer interior freelance berpenghasilan pas-pasan. Ada tumpukan kain sampel, gulungan cetak biru palsu, dan majalah-majalah dekorasi murahan berserakan di atas meja kayu biasa. Namun, di balik rak buku kayu jati yang menempel di dinding, terdapat sebuah panel rahasia yang hanya merespon sidik jariku. Klik. Rak buku itu bergeser pelan, menyingkap sebuah brankas baja dan meja kerja lain yang jauh lebih canggih. 3 monitor ultrawide menyala seketika, menampilkan grafik pergerakan saham, dashboard keuangan real estate, dan akses langsung ke server inti perusahaanku. Aku duduk di kursi ergonomis berharga puluhan juta, masih mengenakan daster lusuh bermotif bunga yang kini bernoda kuah. Sungguh sebuah ironi yang memuaskan. Jariku menari lincah di atas keyboard.
Otakku bekerja layaknya mesin pembunuh berdarah dingin. Saat Arga menyebutkan tentang dana operasional untuk proyek baru, demi membela Siska, instingku sebagai angel investor langsung berteriak. Proyek baru apa? Aku adalah pemegang saham mayoritas yang mengesahkan setiap proyek bernilai di atas 500 juta. Tidak ada proyek baru yang membutuhkan dana tunai dalam jumlah besar bulan ini. Aku meretas masuk ke dalam sistem divisi pemasaran yang dipimpin oleh suamiku. Arga adalah pria yang pandai bersilat lidah, tapi dia sangat bodoh dalam menyembunyikan jejak digital. Dia pikir dia memegang kendali atas portofolio properti bernilai triliunan rupiah milik perusahaanku, padahal aku telah memasang sistem pelacak berlapis pada setiap klik yang ia lakukan di komputer kantornya. Aku menelusuri mutasi rekening divisi pemasaran selama 6 bulan terakhir. Mataku memindai deretan angka dengan kecepatan tinggi. Lalu, jariku berhenti. Ada sebuah celah. Sebuah pengeluaran tak wajar yang dikategorikan sebagai biaya pemasaran eksternal dan lobi klien VIP. Nominalnya tidak main-main. 3,5 miliar rupiah telah disedot secara bertahap selama 3 bulan terakhir. Arga menggunakan otoritas direkturnya untuk memanipulasi invoice dari vendor-vendor fiktif yang baru saja ia buat. Pintar juga kamu, Mas. Bisikku pada layar monitor, suaraku terdengar serak dan sedingin bongkahan es. Tapi tidak cukup pintar untuk menipu arsitek yang membangun sistem ini. Aku melacak kemana perginya uang 3,5 miliar rupiah itu. Hanya butuh waktu 12 menit bagi algoritma pelacakku untuk menembus lapisan rekening dummy yang Arga gunakan. Uang itu bermuara pada satu transaksi properti tunggal. Pembelian sebuah unit apartemen mewah 2 kamar tidur di kawasan elit SCBD. Apartemen itu tidak dibeli atas nama perusahaan. Tidak juga atas nama Arga. Nama yang tertera pada akta jual beli digital itu adalah Fanya Maharani. Fanya Maharani. Otakku segera memanggil data dari database karyawan. Fanya adalah seorang agen properti junior yang baru direkrut 8 bulan lalu. Gadis berusia 24 tahun, berwajah cantik dengan riasan tebal, dan memiliki rekam jejak penjualan yang sangat biasa-biasa saja. Namun, tiba-tiba saja, bulan lalu ia dipromosikan menjadi asisten khusus direktur pemasaran. Asisten khusus Arga. Aku membuka profil media sosial Fanya yang tidak dikunci. Feed Instagramnya dipenuhi dengan foto-foto gaya hidup hedonis yang baru saja ia cicipi. Tas Chanel baru, makan malam di restoran fine dining, dan foto terbaru yang diunggahnya kemarin sore. Sebuah tangan lentik memegang segelas wine dengan latar belakang jendela apartemen mewah di SCBD. Di caption foto itu tertulis, "New home, new beginnings. Thank you to my true love for spoiling me." Aku memperbesar foto itu. Di pantulan kaca jendela apartemen, terlihat siluet seorang pria berkemeja sutra yang sedang memeluk pinggangnya dari belakang. Siluet suamiku. Tawaku pecah di tengah kesunyian ruang kerjaku. Bukan tawa histeris, melainkan tawa rendah yang syarat akan penghinaan. Jadi, ini alasannya. Arga berani membentak ibunya sendiri di meja makan bukan karena ia peduli padaku. Ia melakukannya karena ia sedang panik. Jika aku membatalkan hak otorisasi keuangannya malam ini akibat ulah Siska, proses pelunasan interior apartemen Fanya yang sedang berjalan akan gagal total. Arga menggunakan kekayaanku, keringatku, dan sistem yang kubangun dengan susah payah untuk memelihara seorang pelakor murahan yang bahkan tidak pantas menginjakan kakinya di lobi kantorku. Dia menggunakan uangku untuk membeli cinta palsu, sementara di rumah, keluarganya menjadikanku samsak emosional dan menyebutku benalu. Dada yang tadi terasa panas akibat tumpahan kuah kini berubah menjadi sedingin ruang pendingin mayat. Keputusan telah dibuat. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku tidak akan melabrak Arga sambil menangis histeris. Aku tidak akan menjambak rambut Fanya di depan umum seperti wanita murahan di sinetron. Itu terlalu rendahan. Balas dendam terbaik bagi lintah yang mengisap darahmu bukanlah dengan membunuhnya, melainkan dengan memotong sumber makanannya, menaburinya dengan garam, dan membiarkannya mengering secara perlahan di bawah terik matahari. Aku mengetikkan serangkaian kode enkripsi pada laptopku, memulai sebuah proses yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun kecuali diriku sendiri. Malam ini, aku resmi memulai tahap awal dari sebuah audit forensik internal berskala penuh, khusus untuk divisi Arga. Aku akan memastikan setiap rupiah yang ia curi tercatat sebagai utang pribadi. Apartemen mewah yang ia banggakan itu akan kuubah statusnya menjadi aset beracun yang akan menyeret mereka berdua ke dasar jurang kemiskinan.
Nikmatilah masa keemasan kalian, Vanya, Arga. Bisikku sambil menutup laptop, menatap kegelapan di luar jendela. Karena besok, hitung mundur menuju kehancuran kalian resmi dimulai. Aku kembali ke kamar tidur, memandangi wajah Arga yang masih terlelap. Besok pagi, aku akan kembali memakai daster lusuhku, menyeduhkan kopi untuk sang pahlawan palsu, dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Karena seorang eksekutor sejati tidak pernah menunjukkan pisaunya sebelum ia siap menyembelih mangsanya. Pagi menyapa Jakarta dengan sinar matahari yang menembus kaca patri setinggi 3 meter di ruang makan. Cahaya keemasan itu memantul di atas lantai marmer Carrara, menciptakan ilusi kehangatan di rumah yang sesungguhnya sedingin makam. Aku berdiri di depan cermin wastafel, mengusap pelan memar keunguan di sudut bibirku. Bekas tamparan Ibu Ratri kemarin malam masih berdenyut. Namun aku menyamarkannya dengan sedikit concealer murah yang selalu kuletakkan di rak kamar mandi agar terlihat meyakinkan. Hari ini, aku memilih daster lusuh bermotif batik pudar berbahan katun tipis. Seragam sempurna untuk seorang istri tak berdaya yang telah tunduk pada takdirnya. Saat aku melangkah turun ke ruang makan, aroma kopi Arabica yang diseduh oleh asisten rumah tangga telah memenuhi ruangan. Di meja makan yang sama dengan tempat insiden penyiraman kuah semalam, Ibu Ratri dan Siska sudah duduk manis. Wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah. Sebaliknya, mereka tampak semakin pongah, seolah-olah amarah Arga semalam hanyalah angin lalu yang tidak memiliki konsekuensi apa-apa bagi kekuasaan mereka di rumah ini. Bi, kopinya kurang manis. Kamu ini sudah berapa tahun kerja di sini? Bikin kopi saja tidak becus. Siska membentak asisten rumah tangga kami, wajahnya ditekuk masam. Gadis parasit itu mengaduk cangkirnya dengan kasar, lalu melirikku yang baru saja menarik kursi di ujung meja. Tatapannya penuh dengan cemoohan terang-terangan, sebuah tatapan yang biasa diberikan seorang majikan feodal kepada pembantu rendahan. Ibu Ratri, yang pagi ini sudah mengenakan gaun sutra seterang burung merak dan kalung mutiara yang menjuntai berat di lehernya, hanya mendengus meremehkan saat melihat kedatanganku. Sudahlah, yes. Nggak usah marah-marah pagi-pagi. Hari ini ibu mau kumpul arisan berlian di Hotel Kempinski. Ibu butuh suasana hati yang bagus dan prima. Lagi pula, orang yang cuma bisa pakai daster lusuh dan numpang hidup pada kesuksesan anakku tidak pantas merusak hari ibu. Aku mengoleskan selai stroberi ke atas lembar rotiku dengan gerakan lambat, metodis, dan teratur. Arisan berlian lagi. Bu? Bukannya bulan lalu ibu baru saja memenangkan arisan tas Hermes? Tanyaku dengan nada datar yang sengaja diatur pada frekuensi paling polos. Ibu Ratri tersenyum angkuh, memamerkan deretan giginya yang dilapis veneer mahal. Tentu saja. Arga itu anak yang sangat berbakti dan sadar posisi. Dia tahu ibunya butuh menjaga status sosial di kalangan elit. Semua tagihan arisan dan belanjaku ini kan masuk sistem autodebit dari kartu kredit Arga. Tinggal gesek. Semua beres tanpa pusing. Kamu mana paham urusan seperti ini, Naya? Kelasmu cuma tawar-menawar harga sayur kangkung di pasar tradisional. Aku mengunyah rotiku dalam diam, mengerahkan seluruh kendali otot wajahku untuk menyembunyikan senyum sinis yang hampir meledak dari rahangku. Oh, ibu mertuaku yang malang dan berhalusinasi. Jika saja kau tahu bahwa limit kartu kredit miliaran rupiah yang kau gesek dengan gaya aristokrat itu terhubung langsung dengan rekening pribadiku. Jika saja kau menyadari bahwa hidup mewahmu ini hanyalah sebuah ilusi rapuh yang bisa kuakhiri hanya dengan satu ketukan jari di layar ponsel. Terdengar langkah kaki berderap dari arah tangga marmer. Arga muncul dengan setelan jas navy bespoke yang pas di badan, rambutnya disisir klimis sempurna, memancarkan pesona seorang direktur muda yang berada di puncak kesuksesan. Ia berjalan menghampiriku, membungkuk sedikit, dan mengecup keningku. Sekali lagi, isi perutku seolah diaduk paksa saat hidungku kembali menangkap jejak tipis aroma vanila murahan dari sang pelakor murahan itu, merembes di sela-sela wangi aftershave mahalnya. Pagi, sayang, sapa Arga dengan intonasi lembut, memainkan peran suami teladan di depan ibu dan adiknya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit platinum yang berkilau dari dalam dompet kulit buayanya, lalu meletakkannya dengan pelan di samping piringku. Ini kartu tambahan untukmu. Aku tahu semalam sangat berat dan tidak menyenangkan. Pergilah ke mall hari ini, belanjakan untuk dirimu sendiri. Beli baju yang bagus, pergi ke salon elit. Kamu pantas mendapatkannya, Naya. Siska langsung melotot lebar melihat kartu logam itu. Mas,
Kok Mbak Naya dikasih kartu platinum? Aku minta ganti mobil Mini Cooper saja semalam kamu bilang lagi banyak pengeluaran dan harus hemat. Rajuk Siska, si benalu sejati, memukul meja makan dengan frustrasi kekanak-kanakan. Arga menatap adiknya dengan tatapan memperingatkan yang tajam. Siska, diam. Naya adalah istriku. Sudah kewajibanku membahagiakannya. Arga lalu beralih menatapku dengan senyum yang dipaksakan. Aku harus berangkat pagi ini. Sayang, ada site visit untuk proyek baru di SCBD. Mungkin aku akan pulang larut malam karena harus menjamu investor. Kamu istirahat saja di rumah, ya? Site visit. Dua kata yang dirangkai sempurna dari mulut pembohong ulung yang merasa dirinya jenius. Tentu saja dia akan ke daerah SCBD. Di sanalah letak apartemen mewah seharga 3,5 miliar rupiah yang ia beli menggunakan aliran darah perusahaanku untuk memelihara lintah bernama Fanya. Terima kasih, Mas. Kamu memang suami yang sangat mengerti aku. Balasku, menerima kartu platinum itu dengan tangan sedikit bergetar, bukan karena terharu atau luluh, melainkan karena aku harus menahan hasrat brutal untuk menampar wajah munafiknya dengan dokumen hasil retasanku. Hati-hati di jalan. Semoga site visitnya berjalan sangat lancar. Begitu mobil BMW Arga melesat keluar dari gerbang utama yang dijaga satpam, dan Ibu Ratri pergi dijemput supir pribadi menuju arisannya, rumah ini kembali menjadi wilayah kekuasaanku sepenuhnya. Siska langsung mengurung diri di kamar tamu untuk melanjutkan tidur siangnya yang tak berguna. Tanpa membuang waktu, aku segera melangkah masuk ruang kerjaku, mengunci pintu ganda dari dalam, dan menempelkan sidik jariku di balik panel rak buku kayu jati. Layar monitor ultrawide di balik ruang rahasia itu langsung menyala terang, menampilkan dashboard keuangan yang semalaman suntuk telah memproses aliran data forensik. Waktunya bekerja dengan kejam. Di layar utamaku, sebuah folder digital berukuran masif telah terbentuk rapi. Isinya bukan sekadar tuduhan kosong dari istri pencemburu, melainkan bukti otentik yang tidak terbantahkan. Ada rekaman mutasi rekening perusahaan yang dipalsukan, riwayat transfer berulang ke rekening vendor dummy, akta jual beli apartemen atas nama Fanya Maharani, hingga puluhan tangkapan layar CCTV dari sistem lobi apartemen yang memperlihatkan Arga dan Fanya berpelukan mesra. Aku menyortir dan mengenkripsi semua berkas itu dengan presisi seorang penembak jitu. Dokumen-dokumen ini akan menjadi amunisi utama dari gugatan perdata yang akan menjerat leher Arga dengan utang tak berujung dan denda penalti finansial. Dia bukan hanya akan kehilangan posisi direktur bodongnya, tapi dia akan dihadapkan pada dua pilihan. Membusuk di penjara karena kejahatan kerah putih atas penggelapan dana korporat, atau menghabiskan sisa hidupnya hingga napas terakhir sebagai budak utang. Aku melirik kartu platinum yang tadi diberikan Arga di atas meja. Dengan tatapan hampa, aku meraih gunting pemotong kertas berbahan titanium. Klik, klik. Kartu itu terbelah menjadi 3 bagian yang tak lagi berguna. Kartu itu hanyalah alat murahan untuk membungkamku. Remah-remah roti basi yang dilemparkan kepada anjing jalanan agar berhenti menggonggong. Aku menyandarkan punggung ke kursi kulitku, menatap layar monitor lain yang menampilkan rekaman kamera pengawas di berbagai sudut rumah mewah ini. Aku melihat Siska yang tertidur pulas dengan masker wajah berlapis emas di kamarnya. Aku membayangkan wajah Ibu Ratri yang saat ini mungkin sedang tertawa angkuh di lobi Hotel Bintang 5, memamerkan perhiasan yang dibeli dengan uangku. Dan aku menatap kursor yang berkedip di atas nama Arga Adhitama, pria yang saat ini sedang mabuk dalam kepongahan dan delusi kekuasaannya di atas ranjang bersama selingkuhannya. Kalian semua sedang hidup nyaman di dalam simulasi yang kuciptakan. Sebuah simulasi yang hanya tinggal menghitung jam sebelum kucabut aliran listriknya secara permanen. Tidak akan ada jeritan histeris dariku. Tidak akan ada perdebatan yang menguras air mata murahan. Aku akan membiarkan kalian terbang setinggi mungkin, menembus awan kesombongan kalian sendiri. Karena semakin tinggi sayap kalian mengepak, akan semakin hancur remuk tulang-tulang kalian saat aku mematahkannya tanpa peringatan. Aku membayangkan momen epik ketika mereka semua ditendang keluar dari rumah ini, murni tanpa sepeser uang pun di tangan, dan terpaksa kembali merangkak ke gubuk reot di gang sempit kumuh yang dulu menjadi saksi bisu asal-usul mereka. Mereka akan dipaksa mengais belas kasihan dan merasakan dinginnya aspal jalanan, menjadi gelandangan di kota yang dulu mereka anggap sebagai taman bermain mereka. Di dalam ruang kerjaku yang kedap suara ini, sebuah senyum perlahan mengembang di bibirku. Bukan senyum seorang istri malang yang hatinya hancur berkeping-keping, melainkan senyum hening yang sangat memuaskan dari seorang eksekutor yang baru saja selesai mengasah bilah pedangnya hingga tajam berkilat.
Tersenyumlah dan nikmatilah hari-hari terakhir kalian, Arga, Ibu Ratri, dan Siska. Karena saat aku melepaskan atribut daster lusuh ini besok, kalian semua secara resmi hanya akan menjadi sampah sejarah di bawah telapak sepatuku. Pukul 10 pagi. Rumah megah seharga 30 miliar rupiah ini, akhirnya tenggelam dalam kesunyian yang kuinginkan. Siska masih terbuai dalam mimpi parasitnya di kamar tamu berlapis karpet Turki, sementara Ibu Ratri tengah sibuk memamerkan ilusi kekayaan palsunya di acara arisan berlian elit di pusat kota. Aku melangkah pelan menyusuri lorong, udara dingin dari pendingin sentral menerpa kulitku, menembus daster lusuh bermotif batik pudar yang kini menjadi simbol kebebasanku bermanuver. Di luar sana, di mata mereka, aku hanyalah seorang istri tak berdaya yang pasrah ditindas. Namun, begitu aku mengunci pintu ganda ruang kerjaku dan menekan panel sidik jari di balik rak buku kayu jati, aku kembali pada kodratku yang sesungguhnya. Ruang rahasiaku berdengung pelan, menyala menyambut tuannya. 3 layar monitor ultrawide menyala serentak, memancarkan cahaya biru ke wajahku yang tanpa ekspresi. Layar-layar itu menampilkan deretan angka, grafik pergerakan saham real-time, dan struktur hierarki PT Adhitama Property. Sangat menggelikan jika mengingat nama perusahaan ini. Adhitama adalah nama belakang Arga, sebuah hadiah pernikahan bodoh dan sentimental yang kuberikan 7 tahun lalu untuk mendongkrak egonya yang rapuh di depan relasi bisnis. Tapi secara hukum hitam di atas putih, 98% saham perusahaan itu adalah milikku seutuhnya. Arga hanyalah pesuruh berdasi yang memegang 2% saham kosong sebagai pajangan administratif. Sekarang, saatnya mencabut nyawa dari 2% saham itu. Aku meraih ponsel satelit terenkripsi berlapis titanium dari laci rahasia, dan menekan satu tombol panggilan cepat. Nada sambung hanya berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat, dingin, dan berwibawa menjawab dari ujung sana. Selamat pagi, Ibu Naya. Ada instruksi khusus hari ini? Sapa Pak Hermawan, pengacara korporat senior sekaligus eksekutor hukum paling mematikan yang telah menjaga kekayaanku selama 1 dekade terakhir. Dia adalah ahli strategi yang tidak pernah gagal menguliti lawan-lawanku di meja hijau. Pagi, Pak Hermawan. Waktu bermain bersandiwara sudah habis. Ucapku tanpa basa-basi, menatap tajam ke arah grafik pengeluaran divisi pemasaran. Saya butuh Anda mengerahkan tim untuk menjalankan audit forensik penuh dan mendalam secara senyap terhadap seluruh divisi yang dipimpin Arga. Reta setiap server, periksa setiap aliran dana masuk dan keluar tanpa terkecuali selama 12 bulan terakhir. Ada target spesifik yang harus kami lacak, Bu? Tanya Pak Hermawan. Suaranya berubah menjadi mode kalkulatif. Fokus pada vendor eksternal fiktif dan pengalihan dana ilegal untuk pembelian properti pribadi. Arga baru saja menggelapkan uang perusahaan sebesar 3,5 miliar rupiah untuk membelikan sebuah apartemen mewah di kawasan SCBD. Terdengar dengusan sinis dari seberang telepon. Pria yang sangat bodoh. Apakah kita akan langsung melakukan pembekuan aset dan memanggil polisi, Bu Naya? Belum. Polisi terlalu cepat dan terlalu mudah baginya. Biarkan dia merasa aman dan pongas sedikit lebih lama. Jawabku dingin. Tanganku mengetikkan sesuatu di keyboard, membuka profil Fanya. Tapi, saya ingin Anda segera menyusun draft gugatan perdata berlapis atas penyelewengan dana korporat dan pelanggaran fiduciary duty. Saya ingin apartemen di SCBD atas nama Fanya Maharani itu segera dimasukkan ke dalam daftar sengketa pengadilan dan dicap sebagai aset beracun. Pastikan mereka tidak bisa menjual, menggadaikan, atau memindah tangankannya kepada siapapun. Dipahami, Bu. Saya akan memasang blokir legal di badan pertanahan hari ini juga. Apartemen itu akan membeku. Bagaimana dengan struktur rekening bersama, kartu kredit utama, dan akses perbankan lainnya? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah mencapai mataku. Mulai operasi likuidasi aset secara bertahap pada semua rekening yang bisa ia sentuh. Pindahkan semua dana segar utama dan cadangan kas perusahaan ke trust fund non-liquid, atas nama pribadi saya yang baru di Singapura. Kosongkan kas divisi pemasaran. Tinggalkan hanya sisa uang receh yang cukup untuk membayar tagihan listrik dan gaji staf cleaning service. Pak Hermawan terkekeh pelan. Tindakan pencekikan finansial yang sangat brilian, Bu. Sangat bersih. Lalu, bagaimana dengan fasilitas tambahan untuk keluarganya? Kartu kredit sekunder dan asuransi kesehatan VIP. Oh, potong habis sampai ke akarnya. Jawabku dengan nada seringan bulu,
namun setajam silet yang menyayat nadi. Cabut hak veto Arga di bank perusahaanku. Matikan secara permanen seluruh aliran auto debit untuk asuransi dan kartu kredit eksklusif atas nama Ibu Ratri dan Siska pertengah malam nanti. Jangan tinggalkan 1 rupiah pun. Termasuk limit kartu platinum Ibu Ratri. Ya. Biarkan wanita tua bangka itu berbelanja hari ini dengan sisa-sisa kesombongannya. Besok, saat dia mencoba mentraktir teman-teman arisannya di restoran bintang 5, biarkan dia merasakan sensasi memalukan saat kartunya ditolak berkali-kali di depan umum. Biarkan mereka mencicipi rasa panik itu perlahan-lahan. Akan saya eksekusi setiap detailnya hari ini juga, Bu Naya. Semua berkas legalitas dan draft gugatan akan siap di meja Anda lusa. Kerja bagus. Terima kasih, Pak Hermawan. Sambungan terputus seketika. Aku meletakkan ponsel itu, menatap layar monitorku yang kini menampilkan proses transfer dana berskala masif. Ratusan miliar rupiah berpindah tangan dalam hitungan detik, mengalir diam-diam melewati lapisan keamanan digital yang tak akan pernah bisa dipahami, apalagi ditembus oleh otak dangkal suamiku. Arga, sang direktur boneka yang merasa dirinya penguasa dunia, kini resmi menjadi raja tak bertahta di kerajaanku. Ia sama sekali tidak sadar bahwa mahkota emas kebanggaannya yang ia pakai baru saja kubah menjadi kalung besi berkarat yang akan mencekik lehernya. Mataku beralih ke foto Fanya di layar. Sang pelakor murahan itu mungkin saat ini sedang bersantai, menikmati wine kelas menengah di balkon apartemen barunya. Ia berpikir ia telah memenangkan lotre kehidupan dengan menaklukkan pria tampan kaya raya. Ia tidak tahu bahwa apartemen megah itu adalah peti matinya sendiri. Tuntutan utang perdata raksasa yang kusiapkan akan menyeret namanya ke dalam blacklist BI seumur hidup. Fanya tidak akan pernah bisa mencicil motor, tidak akan bisa menyewa rumah, apalagi membeli lipstik branded, setelah aku selesai menghancurkan riwayat kreditnya hingga menjadi debu. Dan keluarganya. Ah, sang nyonya besar Ibu Ratri dan Siska si benalu yang tidak tahu diuntung itu. Mereka begitu terbiasa hidup dari aliran darahku, mengunyah dagingku setiap hari, lalu dengan angkuhnya meludahiku di rumah yang kubangun dengan tanganku sendiri. Mereka terlalu terbuai dengan kelembutan lantai marmer impor dan kenyamanan kursi kulit supir pribadi. Mereka sudah lupa rasanya mencium bau selokan yang menggenang busuk di depan gubuk reot mereka bertahun-tahun yang lalu. Aku bangkit dari kursi, melangkah keluar dari ruang rahasia itu, dan kembali ke area dapur mewahku. Aku menuangkan air putih dingin ke dalam gelas kristal bohemia, membasahi tenggorokanku yang terasa kering namun dipenuhi oleh kepuasan absolut. Di atas meja island berbahan granit, ponsel biasa milikku berdering pelan. Sebuah pesan singkat masuk dari Siska. Mbak, suruh supir jemput aku jam 2 siang di Plaza Senayan. Jangan telat sedetik pun. Aku habis borong banyak baju mahal untuk pesta akhir pekanku. Aku menatap layar ponsel itu dengan pandangan merendahkan yang tak terlukiskan. Siska, sang parasit yang bahkan tak punya ongkos taksi sendiri, masih berani memerintahku seperti pelayan pribadinya. Aku mengetikkan balasanku dengan sangat perlahan dan sederhana. Baik, Siska. Nikmati belanjamu sepuasnya hari ini. Nikmatilah setiap detiknya, Siska. Nikmati juga teh soremu, Ibu Ratri. Karena besok pagi, koper-koper mewah berisi barang jarahan kalian itu akan kulempar keluar pagar, dan kalian semua akan merangkak kembali menjadi gelandangan yang sesungguhnya di jalanan kota yang kejam ini. Panggung kehancuran sudah sepenuhnya disiapkan. Waktu terus berdetak. Dan sang eksekutor sejati tidak pernah mengenal arti kata ampun bagi mereka yang berani menggigit tangan yang memberinya makan. Kalian hanya akan menjadi sampah sejarah yang tak pantas diingat oleh siapapun. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Udara malam di luar jendela ruang kerjaku terasa pekat. Namun di dalam ruangan rahasia berlapis baja ini, suhunya sedingin kalkulasi di kepalaku. Aku masih mengenakan daster lusuh bermotif bunga yang sama. Seragam kebesaranku yang selalu berhasil menipu mata-mata serakah di rumah ini. Aku duduk bersandar di kursi kulit ergonomisku, menatap tajam ke arah 3 monitor ultrawide yang memancarkan pendar biru. Layar-layar itu menampilkan struktur terdalam dari urat nadi PT Adhitama Property. Malam ini bukan sekadar malam pergantian hari. Malam ini adalah jadwal eksekusi. Aku akan memutus pasokan darah yang selama ini membuat lintah-lintah di rumah ini bisa bernapas dan bertingkah angkuh. Layar utama di hadapanku menampilkan hierarki otorisasi perbankan korporat perusahaan. Nama Arga Adhitama tertera di sana,
Menduduki posisi direktur pemasaran dengan sebuah keistimewaan yang dulu kuberikan sebagai hadiah manis pemanis ego, hak veto untuk pencairan dana divisi hingga batas 10 miliar rupiah. Dengan hak itulah ia merasa menjadi dewa. Dengan hak itulah ia bisa menyedot uangku untuk membelikan sang pelakor murahan sebuah apartemen mewah di SCBD, tanpa memicu alarm harian di mejaku. Ia lupa satu hukum dasar dalam duniaku. Siapa yang memberi, dia pula yang memiliki kuasa mutlak untuk mengambil kembali. Jariku mengetikkan kata sandi otorisasi tingkat pertama, sebuah kode alfanumerik panjang yang hanya ada di dalam kepalaku. Sistem meminta verifikasi biometrik. Aku menempelkan ibu jariku pada pemindai. Akses super admin diberikan. Aku menavigasi kursor menuju nama Arga. Sebuah kotak dialog muncul, menampilkan daftar wewenangnya. Persetujuan proyek, aktif. Otorisasi pencairan dana, aktif. Akses kartu kredit korporat, aktif. Dengan gerakan lambat yang syarat akan kepuasan psikopat, aku menghapus centang pada setiap kotak tersebut. Klik, klik, klik. Pada kotak otorisasi terakhir, sistem meminta konfirmasi akhir. Cabut hak veto pengguna. Tindakan ini akan memblokir seluruh transaksi yang sedang tertunda. Aku menekan tombol enter dengan tenaga ekstra. Layar berkedip sesaat sebelum status nama Arga berubah menjadi abu-abu redup dengan tulisan kapital berwarna merah, dibekukan. Selesai. Mulai detik ini, Arga secara teknis telah lumpuh. Ia bukan lagi direktur yang berkuasa. Ia hanyalah badut berdasi yang bahkan tidak bisa membeli secangkir kopi menggunakan uang perusahaan. Besok pagi, saat ia tiba di kantor dan mencoba menyetujui anggaran operasional atau mencairkan sisa pembayaran apartemen selingkuhannya, ia akan menemukan dirinya membentur tembok baja. Ia akan dipermalukan di depan staf keuangannya sendiri. Target pertama berhasil dilumpuhkan. Sekarang, mari beralih pada target kedua dan ketiga. Sang ibu mertua yang merasa dirinya bangsawan, dan adik iparku yang merupakan definisi murni dari seorang parasit. Aku menggeser kursor ke monitor kedua yang terhubung langsung dengan perbankan retail pribadiku. Di sanalah letak rekening induk yang menyuplai kehidupan artifisial mereka. Aku membuka daftar tagihan bulanan. Mataku menyisir deretan angka yang selama ini kubiarkan mengalir layaknya keran bocor demi sebuah ketenangan semu. Daftar itu benar-benar membuat perutku mual. Fasilitas game eksklusif Siska sebesar 15 juta rupiah per bulan. Tagihan asuransi kesehatan kelas VVIP Ibu Ratri senilai 25 juta rupiah. Cicilan tas branded, keanggotaan spa premium, hingga sumbangan arisan berlian yang konyol itu. Semuanya terhubung dalam satu sistem autodebit yang menyedot saldo rekeningku secara otomatis pada tanggal 1 setiap bulannya. Dan hari ini adalah hari terakhir di bulan ini. Mengingat kejadian sore tadi, sebuah senyum sinis kembali terukir di wajahku. Pukul 3 sore, Siska pulang dengan supir pribadiku, yang gajinya aku yang bayar, membawa setengah lusin kantong belanjaan dari butik-butik perancang busana terkenal di Plaza Senayan. Ia melemparkan kantong-kantong itu ke sofa ruang keluarga, menatapku yang sedang merapikan majalah dengan tatapan jijik. Mbak Naya, tolong bawakan belanjaanku ke atas. Aku capek sekali habis fitting baju untuk pestaku besok. Perintah Siska saat itu, melenggang ke dapur untuk mengambil jus jeruk segar. Kamu harusnya belajar sedikit soal mode, Mbak. Dastermu itu bikin mataku sakit. Untung Mas Arga sabar punya istri yang gak bisa merawat diri. Aku hanya tersenyum tipis, menuruti perintahnya tanpa bantahan, membawa barang-barang mahal hasil jarahannya itu ke kamarnya. Aku si wanita numpang hidup ini hanya mengangguk patuh. Tak lama berselang, Ibu Ratri pulang dari arisan berliannya. Wanita tua itu membusungkan dada, memamerkan sebuah kalung berlian baru yang melingkar di leher keriputnya. Lihat ini, Naya, pamer Ibu Ratri dengan suara melengking. Ini namanya berlian Eropa murni. Harganya 500 juta rupiah. Aku baru saja menggesek kartu platinum yang diberikan Arga. Pihak butik bahkan sampai membungkuk hormat padaku. Inilah rasanya menjadi bagian dari kasta atas. Arga memang sangat tahu cara memuliakan ibunya. Tentu saja kartunya berhasil digesek. Ibu mertuaku yang malang. Karena aku sengaja membiarkan limitnya terbuka lebar hari ini, agar kau bisa menumpuk utang itu di atas nama anak lelakimu. Kau pikir butik itu membungkuk padamu? Mereka membungkuk pada sistem kreditku yang tak pernah gagal bayar. Namun, masa-masa indah itu sudah berakhir. Pukul 23.55.
5 menit menuju hari baru. Aku memblokir seluruh nomor kartu kredit tambahan atas nama Siska dan Ibu Ratri. Status kartu mereka yang tadinya aktif kini berubah menjadi permanen blok. Selanjutnya, aku masuk ke menu pengaturan transfer berkala. Dengan satu klik yang sangat memuaskan, aku membatalkan seluruh jadwal auto debit mereka. Asuransi VIP, keanggotaan spa, tagihan arisan, semuanya kubunuh. Mulai besok, perusahaan asuransi dan pihak penagih akan mulai menelepon mereka tanpa ampun karena gagal bayar. Langkah terakhir adalah memastikan tidak ada sepeser uang pun yang bisa Arga selamatkan. Aku mengaktifkan protokol likuidasi aset tingkat 1. Rekening bersama kami, yang berisi dana likuid operasional rumah tangga sebesar 2 miliar rupiah, langsung kusedot habis. Uang itu mengalir deras dalam wujud bit digital menuju trust fund rahasiaku, hanya menyisakan saldo sebesar Rp50.000, nominal minimal agar rekening tersebut tidak ditutup otomatis oleh bank. Jam digital di sudut layar monitorku berkedip. Pukul 23:59:59. Pukul 00. Tepat tengah malam. Aku menekan tombol enter terakhir. Sistem terkunci sempurna. Tembok baja virtual telah mengelilingi rumah ini, memenjarakan mereka dalam kebangkrutan seketika. Kartu-kartu sakti di dalam dompet mereka kini tak lebih dari sepotong plastik sampah. Kekuasaan Arga telah menjadi ilusi. Mereka yang menyebutku benalu tidak sadar bahwa pohon inang yang selama ini menopang kehidupan mereka baru saja mencabut akarnya dari tanah. Tanpa darahku yang mengalir di urat nadi finansial mereka hanyalah sekumpulan parasit yang akan mati mengering. Aku membayangkan wajah Siska saat pesta mewahnya besok, ketika pramusaji menyerahkan mesin EDC dan mesin itu menolak kartunya dengan bunyi bip yang panjang dan memalukan. Aku mematikan monitor, membiarkan kegelapan ruang kerja ini merengkuhku. Sang eksekutor telah menjalankan tugasnya dengan tanpa celah. Besok bukanlah hari biasa. Besok adalah hari di mana sandiwara panjang ini akan mencapai klimaksnya. Bersiaplah untuk kelaparan, keluarga Adhitama. Jalanan ibu kota sangat dingin bagi orang-orang bodoh yang akan segera kembali ke gubuk reot mereka. Pukul 7 malam. Halaman belakang rumah seharga 30 miliar rupiah ini telah disulap menjadi tempat pesta bergaya Great Gatsby. Lampu-lampu gantung kristal disewa khusus untuk menghiasi area kolam renang. Ratusan tangkai mawar putih impor dari Ekuador tertata rapi di setiap sudut. Meja-meja bundar berlapis taplak sutra dipenuhi hidangan caviar, truffle, dan champagne kualitas premium. Sang parasit sedang merayakan hari jadinya yang ke-27, menggunakan darah dari inang yang sama sekali tidak ia sadari sedang menunggu waktu untuk mencabut nyawanya. Aku berdiri di balik pintu kaca geser ruang makan, masih mengenakan daster lusuh andalanku. Dari sini, aku memiliki pandangan gotes eye yang sempurna untuk menyaksikan pertunjukan teater komedi paling memuaskan abad ini. Siska melenggang anggun di tepi kolam renang, mengenakan gaun haute couture yang ia beli kemarin sore. Gaun seharga puluhan juta itu membalut tubuhnya, memberinya ilusi seorang pewaris tahta dari dinasti kaya raya. Teman-teman sosialitanya, sekumpulan wanita dangkal yang hanya berteman dengannya karena mengira ia kaya, berkerumun memujinya dengan senyum palsu. Di sudut lain, Ibu Ratri sedang duduk di sofa rotan eksklusif, dikelilingi teman-teman arisan berliannya. Ia tertawa terbahak-bahak, memamerkan kalung berlian 500 juta rupiah yang melingkar di lehernya. Ia tampak begitu bersinar, mabuk oleh delusi kasta aristokrat yang ia ciptakan sendiri dari uangku. Arga? Suamiku yang berlagak pahlawan itu sedang berdiri di dekat bar mini, mengobrol dengan beberapa pria berjas. Ia memegang segelas whisky single malt, membusungkan dada seolah dialah sang raja jenius yang mendanai seluruh kemegahan malam ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hak vetonya di perusahaan sudah kucabut, dan rekening korporatnya sudah kosong melompong. Mbak Naya. Suara cempreng Siska menembus riuhnya musik jazz yang dimainkan oleh live band. Ia berjalan menghampiriku bersama 3 orang temannya. Wajahnya ditekuk penuh ketidaksukaan. Ngapain diam di situ kayak patung? Cepat panggilkan pelayan, champagne di meja kami sudah habis. Aku menatap matanya yang dilapisi eyeshadow tebal. Pelayan sedang sibuk melayani tamu VIP di depan. Siska, kamu bisa mengambilnya sendiri di bar. Mata Siska melotot. Di depan teman-temannya, egonya tersentil keras. Heh, kamu itu sadar diri dong. Kamu di sini cuma numpang hidup sama Mas Arga. Baju aja masih pakai daster lusuh begitu.
Nggak malu apa dilihat tamu-tamuku? Harusnya kamu bersyukur aku masih izinkan kamu keluar kamar. Dasar benalu. Buruan ambilkan minuman. Teman-teman Siska tertawa merendahkan, menutup mulut mereka dengan tangan yang dipenuhi cincin berlian. Hinaan itu meluncur mulus, tajam, dan disengaja. Aku tidak marah. Aku tidak menjerit. Aku hanya menyunggingkan sebuah senyum yang sangat tipis dan terlampau tenang. Tentu, Nona Siska. Aku akan mengambilkannya untukmu. Nikmatilah pestamu. Ini akan menjadi malam yang sangat tak terlupakan bagimu. Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Di kepalaku, hitung mundur menuju ledakan pertama telah dimulai. Operasi likuidasi aset yang kulakukan tengah malam tadi seharusnya sudah sepenuhnya memblokir jaringan perbankan mereka di seluruh server nasional. Tidak ada celah untuk lari. Setengah jam kemudian, saat Siska sedang asyik memotong kue ulang tahun bertingkat 5, seorang pria berjas rapi dengan name tag Manager Event Organizer mendekati Arga. Wajah pria itu terlihat sedikit tegang. Aku melangkah keluar dari dapur, berdiri bersandar di pilar batu alam, memegang segelas air putih, siap menikmati puncak acara. Maaf mengganggu waktunya, Pak Arga, Nona Siska, ucap Manager Yo itu dengan nada sopan namun tegas. Untuk pelunasan tagihan catering, dekorasi, dan live band malam ini, totalnya adalah 350 juta rupiah. Kebetulan mesin edisi kami harus segera disettlement sebelum jam 9 malam. Siska mengibaskan tangannya dengan gaya aristokrat yang angkuh. Biar Mas Arga yang bayar. Dia kan direktur pemasaran yang paling sukses. Ya kan, Mas? Arga tersenyum jumawa. Di depan teman-teman adiknya dan relasi bisnisnya, ia harus menjaga harga diri. Ia merogoh dompet kulit buayanya, mengeluarkan kartu kredit korporat platinum yang menjadi sumber kebanggaannya. Kartu sakti yang hak otorisasinya telah kumatikan total semalam. Silakan, Mas, kata Arga dengan suara berat yang dibuat-buat, menyerahkan kartu itu dengan penuh gaya. Manager Yo itu memasukkan kartu ke dalam mesin EDC, mengetikkan nominal 350 juta rupiah. Siska tersenyum bangga ke arah teman-temannya. Ibu Ratri ikut mengangguk puas dari kejauhan. Bip, 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 tet. Layar kecil di mesin itu menyala merah. Kertas truk tidak keluar. Manager Yo itu mengernyitkan dahi. Maaf, Pak Arga. Kartunya declined. Suasana di sekitar mereka mendadak hening. Musik jazz masih mengalun. Tapi bagi telinga Arga, dunia seolah berhenti berputar. Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Perintah Arga. Suaranya mulai kehilangan wibawa. Wajahnya menegang. Manager itu mencoba untuk kedua kalinya. Tet. Declined. Kode error menunjukkan penolakan dari sistem pusat. Kartu itu sudah resmi menjadi sepotong plastik mati. Ada apa ini, Mas? Desis Siska panik, melihat teman-temannya mulai saling berbisik. Tunggu sebentar. Arga mulai berkeringat dingin. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya. Kartu yang saldo tagihannya selalu dibayar otomatis oleh rekeningku. Rekening yang sistem autodebitnya sudah kuhancurkan tanpa sisa. Mesin EDC kembali memproses. Tet. Declined. Wajah Arga berubah pucat pasi, seperti mayat hidup. Ini pasti ada kesalahan sistem dari bank. Gumamnya, matanya bergerak liar mencari alasan. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk mentransfer secara manual. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat jari-jarinya yang gemetar saat menekan layar. Saat aplikasi terbuka, matanya membelalak ngeri. Saldo rekening bersama yang semalam berisi 2 miliar rupiah, kini hanya tertera angka 50.000 rupiah. Aksesnya ke rekening korporat diblokir total dengan peringatan merah menyala di layar ponselnya. Ibu Ratri yang menyadari ada keributan, segera menghampiri. Ada apa ini Arga? Kenapa lama sekali bayarnya? Kartu Mas Arga ditolak semua, Bu? Rengek Siska. Suaranya mulai melengking karena panik ditatap oleh puluhan tamunya. Oh, tidak usah panik. Pakai kartu ibu saja, kata Ibu Ratri dengan sombong, menatap tajam ke arah Manager Yo sambil mengeluarkan kartu kredit platinum miliknya, kartu tambahan yang juga sudah kubekukan tengah malam tadi. Gesek ini, Mas. Manager Yo itu mengambilnya dengan ragu. Ia menggeseknya. Tet. Declined. Card blocked. Maaf, Bu.
Kartu ibu juga ditolak dan berstatus diblokir permanen oleh pihak bank. Kata manajer itu, suaranya kini terdengar dingin dan penuh curiga. Tatapan mata para tamu mulai berubah. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini menjadi gumaman cemoohan yang sangat jelas terdengar. Mereka pura-pura kaya. Masa tagihan 300 juta saja kartunya mati semua. Siska menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ilusi kasta elit yang ia bangun susah payah runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik. Ibu Ratri ternganga, tak percaya benda sakti di tangannya kini tak lebih dari sampah rongsokan. Arga mematung, harga dirinya dilucuti habis-habisan di hadapan relasi dan bawahan yang ia undang. Sang eksekutor telah menebas leher mereka secara finansial, tepat di tengah pesta perayaan kesombongan mereka sendiri. Aku menyesap air putihku, membiarkan sensasi dingin mengalir di tenggorokanku. Kalian pikir kalian adalah penguasa mutlak di istana ini? Kalian hanyalah sekawanan tikus yang sedang menarik kegirangan di atas balok perangkapku. Siska, Arga, Ibu Ratri. Panggilku pelan, melangkah maju dari balik bayangan pilar. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat ketiganya menoleh dengan kepanikan luar biasa. Kenapa wajah kalian pucat begitu? Bukankah ini malam ulang tahun yang sangat tak terlupakan? Mata Arga menatapku. Di detik itu, di bawah kerlap-kerlip lampu kristal penyewaan, ia melihat bukan lagi seorang istri tak berdaya dalam balutan daster lusuh. Ia melihat Algojo yang tersenyum memegang kendali atas hidup dan matinya. Selamat datang di neraka pertama kalian. Dan percayalah, ini baru pemanasan sebelum koper-koper kalian kulempar keluar dan kalian kembali menjadi gelandangan di depan gubuk reot kalian. Pagi pasca pesta bencana itu terasa seberat timah. Ruang makan berlapis marmer Carrara, yang 2 hari lalu menjadi saksi bisu penghinaanku, kini dihiasi oleh aura kepanikan yang menyesakkan dada. Matahari bersinar cerah menembus jendela kaca patri, namun tidak ada sedikitpun kehangatan yang tersisa bagi 3 manusia malang yang duduk gelisah di kursi mahoni mereka. Aku berdiri di ujung tangga, mengamati mereka dalam diam. Arga sibuk meneriaki ponselnya, wajahnya kusut masai, dasinya melonggar tak karuan. Ia telah menelepon pihak bank, staf keuangannya, hingga layanan pelanggan selama 2 jam terakhir tanpa henti. Siska, sang parasit yang semalam menangis histeris karena pestanya dibubarkan paksa oleh manajer IO, kini duduk meringkuk dengan mata sembab. Di sebelahnya, Ibu Ratri memijat pelipisnya. Wajahnya yang biasa angkuh kini sepucat kertas HVS setelah belasan panggilan dari teman-teman arisannya ia abaikan karena panik dan malu. Hari ini, aku tidak lagi mengenakan daster lusuh andalanku. Atribut penyamaran itu sudah kubuang ke tempat sampah di sudut kamarku. Sebagai gantinya, aku mengenakan setelan blazer sutra navy berpotongan tajam buatan desainer Milan, dipadukan dengan celana kulot yang jatuh sempurna menutupi sepatu hak tinggi stiletto merah darahku. Rambutku kuikat rapi ke belakang, menonjolkan garis rahang yang tegas dan sepasang mata pemangsa yang tak lagi menyembunyikan niat membunuh. Di tangan kananku, tergenggam sebuah amplop coklat tebal yang berisi vonis kematian finansial mereka. Langkah kakiku bergema pelan saat aku menuruni sisa anak tangga, mengetuk lantai marmer bak ketukan palu hakim. Tak, tak, tak. Ketiganya menoleh serentak. Arga menurunkan ponselnya, matanya membelalak melihat transformasiku. Siska dan Ibu Ratri ternganga, seolah melihat hantu yang bangkit dari kubur dengan mengenakan mahkota kekuasaan. Naya, baju apa yang kamu pakai? Dari mana kamu dapat uang untuk membeli pakaian semahal itu di saat semua kartu kita diblokir? Tuntut Ibu Ratri, suaranya melengking memecah kesunyian, insting arogannya masih mencoba melawan realita di depan matanya. Aku mengabaikan wanita tua itu dan terus berjalan menuju kursi di ujung meja. Kursi yang sama persis di mana Siska menyiramku dengan kuah panas 2 malam lalu. Aku berdiri di sana, menatap Arga yang kini tampak seperti tikus basah yang terpojok. Arga. Sapaku dengan nada sedingin angin kutub. Masih mencoba menghubungi Bank Sentral untuk menanyakan mengapa hak veto MU dicabut secara permanen. Arga tersentak hebat. Ponsel di tangannya nyaris terjatuh. Bagaimana kamu tahu soal hak veto itu? Naya, apa yang sebenarnya terjadi? Akunku diretas. Seluruh rekening perusahaan dan rekening pribadi kita dikosongkan. Seseorang menyabotaseku. Aku tertawa. Sebuah tawa renyah, elegan, dan menusuk yang menggema ke seluruh penjuru ruang makan yang megah itu. Tidak ada yang menyabotasemumu, sayang, bisikku lembut,
melempar amplop coklat tebal itu ke tengah meja makan hingga isinya terburai dengan suara tamparan kertas yang kasar. Aku hanya sedang mengambil kembali apa yang memang sejak awal adalah milikku. Berlembar-lembar dokumen berhamburan. Salinan audit forensik dengan stempel merah jambu dari firma hukum. Lembar mutasi rekening bernilai miliaran. Dan yang paling mencolok, beberapa lembar foto resolusi tinggi yang memperlihatkan Arga sedang memeluk mesrafanya di lobi apartemen elit SCBD. Mata Arga tertuju pada foto-foto itu. Mulutnya terbuka lebar. Napasnya seolah ditarik paksa dari paru-parunya seketika. Kamu. Arga terbata-bata. Wajah tampannya berubah menjadi pualam retak yang memucat pasi. Siska dan Ibu Ratri mencondongkan tubuh, melihat foto dan dokumen tersebut. Mata mereka melebar saat membaca angka-angka nominal raksasa yang tertera jelas di kertas-kertas berlambang hukum itu. Kenalkan, keluarga Adhitama yang terhormat. Ucapku lantang, menguasai seluruh frekuensi di ruangan itu dengan dominasi mutlak. Namaku Kanaya Adhitama. Pemilik sah 98% saham PT Adhitama Property. Sang angel investor rahasia yang selama 7 tahun ini mempekerjakanmu, Arga, sebagai direktur boneka demi menjaga ego rapuhmu yang menyedihkan. Rumah seharga 30 miliar rupiah ini, deretan mobil mewah di garasi, hingga sendok perak yang kalian pakai untuk makan malam, semuanya terdaftar secara hukum di bawah portofolio pribadiku. Keheningan yang absolut menyelimuti kami. Hanya terdengar detak jarum jam dinding antik di sudut ruangan. Itu tidak mungkin, jerit Ibu Ratri histeris, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang bergetar hebat. Kamu cuma desainer interior miskin yang numpang hidup. Arga yang membesarkan perusahaan itu. Arga anakku yang jenius. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menopang kedua tanganku di atas meja. Mata elangku menembus langsung ke dalam retina ketakutan wanita tua itu. Putramu yang kau sebut jenius ini baru saja menggelapkan uang perusahaanku sebesar 3,5 miliar rupiah. Desisku tajam dan penuh penekanan. Hanya untuk membelikan sebuah apartemen mewah bagi seorang pelakor murahan bernama Fanya Maharani. Bukankah itu sebuah investasi yang sangat bodoh, Arga? Membiayai wanita penghibur menggunakan uang istrimu sendiri. Skakma. Arga ambruk di kursinya. Kakinya kehilangan tenaga. Pertahanan psikologisnya hancur lebur di bawah fakta absolut yang tak terbantahkan. Naya, aku bisa jelaskan. Tolong, aku sungguh minta maaf. Rengek Arga, air matanya mulai menggenang. Pria gagah yang berteriak membelaku di meja ini tempo hari kini tak lebih dari seonggok daging tanpa harga diri yang memelas memohon ampun di hadapanku. Penjelasanmu tidak laku di pengadilanku. Balasku tanpa sepercik pun emosi belas kasihan. Mulai semalam, proses likuidasi aset sudah selesai tanpa celah. Aku telah memotong setiap urat nadi finansial kalian. Sistem autodebit untuk asuransi dan foya-foya kalian sudah kumatikan. Aku tidak akan membiarkan sepeser pun uangku jatuh ke tangan sekumpulan benalu tidak tahu malu yang dengan angkuhnya menyiramku dan menamparku di rumahku sendiri. Siska mulai menangis keras, menyadari bahwa penolakan kartunya semalam bukanlah sebuah kecelakaan teknis, melainkan awal mula dari kemiskinannya yang abadi. Tega sekali kamu. Mbah, kami ini keluargamu. Ratap Siska, mencoba memainkan kartu korban dengan sangat menyedihkan. Keluarga? Ejekku dingin, mengangkat sebelah alisku. Keluarga tidak menghina penyokong hidupnya dengan sebutan gembel. Kamu yang parasit, Siska. Kamu yang hanya bisa mengisap darahku tanpa pernah tahu cara mencari uang dengan keringatmu sendiri. Aku menegakkan tubuhku, memancarkan aura seorang ratu yang baru saja menjatuhkan titah hukuman mati bagi para pengkhianat kerajaannya. Mulai detik ini, Arga, kamu dipecat dengan tidak hormat. Tim pengacaraku, yang dipimpin oleh Pak Hermawan, telah resmi mendaftarkan gugatan perdata atas penggelapan dana korporat. Kalian bertiga punya waktu tepat 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi kalian. Hanya pakaian murah yang kalian beli sebelum kalian bertemu denganku, dan angkat kaki dari propertiku. Naya! Kamu tidak bisa mengusir kami ke jalanan. Ibu Ratri berteriak ngeri. Air mata maskara hitamnya luntur membasahi pipi keriputnya. Kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya apa-apa. Sebuah senyum miring nan kejam menghiasi bibir merah darahku. Sang eksekutor bersiap memberikan pukulan verbal terakhir. Kembalilah ke tempat kalian berasal. Pulanglah ke rumah bobrok kalian. Nikmatilah kembali bau selokan yang menyengat di depan gubuk reot kalian di pinggiran kota sana.
Ucapku, suaraku mengalun bagai melodi kematian di telinga mereka. Jadilah gelandangan di dunia nyata. Tanpa kartu kredit tanpa batas dan tanpa mobil mewah. Kalian kini resmi menjadi sampah sejarah dalam lembaran hidupku. Arga mencoba bangkit, mencoba meraih tanganku dengan isak tangis yang menjijikan, tapi aku melangkah mundur menghindari sentuhannya. Waktu kalian tinggal 59 menit. Satpam dan tim keamanan profesional sudah menunggu di luar untuk memastikan kalian tidak mencuri satu barang pun dari rumahku. Aku membalikan badan, melangkah elegan meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi jeritan histeris dan ratapan keputusasaan. Langkah kakiku mantap, hatiku terasa sangat ringan. Beban bertahun-tahun yang kutanggung telah luruh bersama hancurnya masa depan mereka. Di belakangku, meja makan yang dulu menjadi panggung penindasanku kini telah berubah menjadi altar pengorbanan mereka yang paling sempurna. Permainan selesai. Sang ratu telah mengambil kembali papan caturnya. Waktu terus berdetak tanpa ampun. 3 menit telah berlalu sejak aku menjatuhkan bom pemusnah massal di atas meja makan berlapis marmer Carrara ini. Arga, pria yang selama bertahun-tahun membusungkan dadanya seolah ia adalah titan bisnis properti, kini terlihat seperti seonggok daging tak bernyawa yang terperangkap dalam setelan jas mahalnya. Tangannya yang gemetar dengan brutal menekan layar ponsel pintarnya, mencoba mengakses email korporat, grup direksi, hingga portal internal PT Adhitama Property. Dari tempatku berdiri di ambang pintu, bersedekap dengan keanggunan seorang tiran yang sedang mengawasi tawanan perangnya, aku hanya tersenyum dingin. Aku tahu persis apa yang sedang ia lihat di layar kecil itu. Akses ditolak. Akses ditolak. Kenapa semuanya ditolak? Arga bergumam histeris. Napasnya tersengal bak ikan yang dilempar ke daratan. Ia menatap layar ponselnya dengan mata merah yang nyaris keluar dari kelopaknya. Karena kamu sudah resmi menjadi pengangguran, Arga? Jawabku dengan intonasi datar yang mengiris udara. Tepat 5 menit sebelum aku turun dari tangga tadi, Departemen Human Resources telah mengirimkan email siaran ke seluruh jajaran direksi dan manajerial. Isinya sangat sederhana. Direktur Pemasaran Arga Adhitama diberhentikan secara tidak hormat hari ini juga, atas dugaan penyelewengan dana korporat dan manipulasi info fiktif. Mata Arga terbelalak. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi sewarna abu rokok. Kamu mempermalukanku di depan seluruh kantorku. Bagaimana dengan reputasiku? Aku yang membangun jaringan klien untuk perusahaan ini, Naya. Reputasi. Aku mendengus pelan, menatapnya penuh rasa jijik yang murni. Satu-satunya yang kamu bangun adalah ilusi. Kamu hanya boneka pajangan yang kugerakkan dari balik layar. Bukankah sangat puitis? Pria yang merasa dirinya jenius ini ternyata tak bisa membedakan mana uangnya dan mana uang majikannya. Hasil audit forensik yang dilampirkan dalam email pemecatanmu itu adalah bukti nyata bahwa kamu hanyalah pencuri kerah putih berdasi sutra. Ibu Ratri, yang dari tadi berdiri kaku dengan napas memburu, tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ilusi aristokrat di dalam otaknya yang menua kembali berusaha menolak realita absolut ini. Cukup omong kosong ini, Naya, jerit Ibu Ratri, urat di lehernya menonjol liar. Ia berjalan menghampiriku, jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas menunjuk tepat ke wajahku. Kamu boleh memecat anakku dari perusahaan sialanmu itu. Tapi kamu tidak bisa mengusir kami dari rumah ini. Rumah ini dibeli setelah kalian menikah. Ini adalah harta Gonogini. Arga berhak atas setengah dari nilai rumah ini, mobil-mobil di garasi, dan seluruh isinya. Setengah dari kekayaanmu adalah milik anakku. Aku tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, aku mencondongkan wajahku mendekati wanita tua yang keras kepala itu, membiarkan aura dominasiku menelannya bulat-bulat. Harta Gonogini, Bu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan sama sekali tidak menyiratkan humor. Ibu terlalu banyak menonton sinetron murahan. Mari kita bicara tentang hukum kepemilikan aset. Aku melangkah kembali ke meja makan, mengambil selembar dokumen legalisir dari tumpukan amplop coklat tadi, dan melemparkannya tepat ke depan wajah Ibu Ratri. Baca baik-baik, Nyonya Ratri yang terhormat. Rumah seharga 30 miliar rupiah ini dibeli murni atas nama PT Adhitama Property. Seluruh mobil mewah di garasi, asuransi VVIP yang Ibu nikmati, hingga perabotan yang sedang kita injak ini, semuanya adalah aset tetap milik korporasi. Sebagai pemilik 98% saham perusahaan, saya memiliki hak prerogatif penuh atas seluruh aset ini.
Nama Arga bahkan tidak pernah tercantum di secarik pun akta tanah. Ibu Ratri menatap dokumen itu. Huruf-huruf legal yang tercetak tebal di sana seolah menampar kewarasannya. Bibirnya gemetar, tak sanggup mengucapkan satu patah kata pun saat menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia murni hanya numpang hidup di atas properti milik wanita yang selalu ia hina karena mengenakan daster lusuh. Mbak, jadi, kita benar-benar harus pergi. Siska, sang parasit yang semalam menangis karena gagal pamer di pestanya, kini terisak dengan suara yang sangat menyedihkan. Egonya telah hancur lebur tanpa sisa. Aku tidak mau kembali ke rumah lama kita. Bu, di sana kotor, banyak nyamuk, dan ada bau selokan. Aku malu sama teman-temanku. Maka belajarlah untuk tidak menggigit tangan yang memberimu makan, Siska. Kataku telak, tanpa setitik pun belas kasihan di mataku. Kamu menyebutku benalu? Kamu merendahkanku di depan tamu-tamumu? Sekarang lihat dirimu. Kamu bahkan tidak punya 1 rupiah pun untuk menyewa taksi tanpa mengemis padaku. Tiba-tiba, sebuah nada dering nyaring memecah ketegangan. Ponsel Arga yang tergeletak di atas meja berbunyi. Di layar, tertera nama Fanya. Sang pelakor murahan itu akhirnya menelepon. Aku mengangguk arah ponsel itu, memberikan isyarat dingin. Angkat, Arga. Kudengar kekasih gelapmu itu sedang mengalami pagi yang sangat buruk. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Arga menyentuh layar dan mengaktifkan mode pengeras suara. Ia terlalu hancur untuk menyembunyikan apapun dariku sekarang. Mas Arga. Mas di mana? Suara melengking Fanya terdengar panik dan histeris dari seberang telepon. Ada apa ini, Mas? Tiba-tiba ada tim pengacara dan petugas pengadilan datang ke apartemenku. Mereka menyita unit ini. Mereka bilang apartemen ini adalah barang bukti penggelapan dana dan masuk daftar sengketa. Aku diusir keluar. Mas, bagaimana ini? Arga menutup matanya erat-erat. Wajahnya dipenuhi keputusasaan yang absolut. Ia tidak bisa menjawab. Tenggorokannya seolah tercekat oleh tumpukan kebohongannya sendiri. Aku mencondongkan tubuhku ke arah ponsel itu, memastikan suaraku terdengar jelas dan mengintimidasi hingga ke telinga sang selingkuhan. Selamat pagi, Fanya. Sapaku dengan nada aristokrat yang elegan namun mematikan. Saya Kanaya Adhitama. Istri sah dari pria pengecut yang sedang tidak bisa bicara ini. Asal kamu tahu, apartemen mewahmu itu kini resmi menjadi aset beracun. Dan bukan cuma itu, namamu sudah kumasukkan ke dalam target gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah atas tuduhan penadah dana ilegal korporasi. Selamat menikmati sisa hidupmu di dalam daftar blacklist BI yang tak akan pernah terhapuskan. Apa? Nyonya. Nyonya Kanaya, ini pasti salah paham. Mas Arga bilang. Aku menekan tombol merah, memutus panggilan itu secara sepihak. Membiarkan kepanikan Fanya menggantung di udara. Aku tidak punya waktu meladeni percakapan murahan dengan wanita yang telah menggali kuburannya sendiri. Aku kembali menatap ketiga pengkhianat di hadapanku. Waktu kalian tinggal 20 menit. Siska menjerit histeris dan langsung berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Ibu Ratri, dengan sisa-sisa tenaga dan harga dirinya yang telah terkoyak, menyeret langkahnya menyusul anak perempuannya. Mereka panik, berusaha menyelamatkan apapun yang masih bisa mereka bawa. Aku berjalan santai mengikuti mereka dari belakang, seperti seorang algojo yang sedang mengiringi narapidana menuju tiang gantungan. Saat aku tiba di koridor lantai 2, aku melihat Siska sedang sibuk memasukkan tas-tas Chanel, Dior, dan sepatu Louboutin ke dalam koper besarnya. Ibu Ratri pun melakukan hal yang sama di kamarnya, memasukkan kotak perhiasan berlian dan gaun-gaun sutra mahalnya. Aku menyilangkan tangan di dada, bersandar pada kusen pintu kamar Siska. Sang eksekutor ini belum selesai bermain. Tinggalkan itu semua, Siska. Perintahku dengan suara rendah yang menghentikan pergerakan tangannya seketika. Tas, sepatu, perhiasan. Semua barang branded itu dibeli menggunakan sistem auto-debit dari rekening korporatku. Itu bukan milikmu. Membawa keluar barang-barang itu dari properti ini akan langsung kumasukkan sebagai delik pencurian yang akan membuatmu tidur di sel tahanan polisi malam ini juga. Tapi ini hadiah dari Mas Arga. Siska menangis, memeluk erat tas Chanel kesayangannya seolah itu adalah nyawanya. Arga tidak pernah memberimu apa-apa. Arga mencurinya dariku, dan memberikannya padamu. Tinggalkan di situ.
Mata Siska membelalak penuh teror saat ia menyadari bahwa aku benar-benar akan menelanjangi mereka secara finansial. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan tas mahal itu, membiarkannya jatuh ke atas karpet. Lalu apa yang boleh kami bawa, Naya? Jerit Ibu Ratri dari kamar sebelah, terdengar sangat putus asa. Bawa apa yang kalian bawa saat pertama kali mengemis untuk tinggal di rumah ini 7 tahun lalu? Jawabku mutlak. Pakaian murahan tanpa merek, koper kain usang, dan ego kalian yang menyedihkan. Aku memutar tubuhku dan berjalan kembali menuju balkon mezzanini. Di bawah sana, tepat di ruang tamu utama, 3 orang petugas keamanan bertubuh kekar dari firma hukum Pak Hermawan telah bersiaga penuh. Wajah mereka keras, tak kenal kompromi. Proses pembersihan telah mencapai puncaknya. Semua ilusi, semua kebohongan, dan semua fasilitas yang pernah kunikmati bersama mereka telah lenyap tanpa bekas. Aku akan memastikan, ketika mereka melangkahkan kaki keluar dari gerbang rumah ini, mereka benar-benar akan merasakan dinginnya aspal jalanan, siap menjadi gelandangan yang akan membusuk perlahan di dalam gubuk reot mereka. Kalian pikir kalian bisa memanfaatkan ratu properti ini dan lolos begitu saja? Malam ini, kalian akan belajar bahwa dalam duniaku, pengkhianatan dibayar kontan, lengkap dengan bunganya yang mematikan. Waktu di jam dinding antik raksasa di ruang tamu utama berdentang tepat 10 kali. Setiap dentangannya terdengar seperti lonceng kematian bagi 3 manusia yang kini berdiri gemetar di ambang pintu utama rumah seharga 30 miliar rupiah ini. Proses pengusiran fisik sedang berlangsung, dan aku mengawasinya dari anak tangga teratas bagaikan seorang dewi keadilan yang buta terhadap belas kasihan. Di bawah sana, Pak Yanto, kepala tim keamanan dari firma hukumku, berdiri tegap bersama 3 anak buahnya yang berwajah keras. Mereka tidak menyentuh Siska, Ibu Ratri, maupun Arga, namun postur intimidatif mereka sudah cukup untuk membuat ketiga pengkhianat itu menyusut ketakutan. Pemandangan di depanku benar-benar sebuah ironi yang memuaskan dahaga dendamku. Siska, sang parasit yang semalam mengenakan gaun haute couture puluhan juta, kini hanya memakai celana jeans pudar dan kaos oblong. Di tangannya, ia menyeret sebuah koper kain usang bersleting rusak. Satu-satunya barang bawaan yang lolos dari protokol likuidasi aset karena nilainya tak lebih dari beberapa ratus ribu rupiah. Ia menangis terseduh-seduh, meratapi hilangnya status sosial yang selama ini ia nikmati dari hasil numpang hidup di atas keringatku. Ibu Ratri tak jauh berbeda kondisinya. Wanita tua yang selalu membusungkan dada dan memamerkan perhiasan ratusan juta itu kini tampak mengerut. Punggungnya membungkuk seolah beban realita baru saja meremukan tulang belakangnya. Tidak ada lagi kalung berlian. Tidak ada lagi tas Hermes. Sistem autodebit yang biasa memanjakannya telah kumatikan total, meninggalkannya kembali pada wujud aslinya. Seorang wanita tua yang tamak dan miskin. Tunggu sebentar. Suaraku membelah keheningan yang mencekam saat mereka bersiap melangkahkan kaki melewati pintu mahoni raksasa. Aku menuruni tangga dengan langkah pelan, elegan, dan penuh perhitungan. Setelan blazer sutra naviku berdesir lembut menyapu lantai. Mataku tertuju pada pergelangan tangan kiri Arga yang sedang memegang gagang pintu. Lepaskan jam tangan Rolex Daytona itu, Arga. Perintahku dengan nada mutlak, tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Dan letakkan kunci mobil BMW di atas meja konsol. Kedua barang itu dibeli menggunakan dana korporat yang kamu gelapkan. Kamu tidak berhak membawa keluar satupun barang bernilai yang terdaftar dalam portofolio perusahaanku. Arga menoleh, matanya memancarkan keputusasaan yang telanjang. Pria yang merasa menjadi direktur agung karena memegang hak veto itu kini benar-benar telah dilucuti harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pengait jam tangan mewahnya dan meletakkannya berdampingan dengan kunci mobil di atas meja marmer. Naya, tolong, beri aku waktu beberapa hari. Aku harus mencari tempat tinggal. Aku tidak punya uang tunai sama sekali. Arga memohon, suaranya parau dan pecah. Aku tersenyum sinis, menatapnya dari atas ke bawah. Bukankah hasil audit forensik sudah sangat jelas? Arga, kamu menguras habis dana operasional. Aku hanya memastikan kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu melalui gugatan perdata yang akan menyita sisa napasmu. Cari tempat tinggal? Itu bukan urusanku. Silakan minta perlindungan pada kekasih gelapmu. Mendengar itu, Ibu Ratri tiba-tiba mengangkat wajahnya yang dibasahi air mata dan maskara luntur. Kamu wanita iblis, Naya. Kamu sengaja menjebak kami. Kamu pura-pura miskin dengan das terlusuh itu untuk menertawakan kami dari belakang.
Karma akan membalasmu. Karma. Aku tertawa pelan, sebuah tawa yang membekukan udara di sekitarnya. Karmalah yang sedang bekerja saat ini, Ibu Ratri. Sayalah karmanya. Ibu menyebut saya iblis? Saya hanyalah cermin dari keserakahan kalian sendiri. Kalian adalah sekumpulan benalu yang menggerogoti rumah tanggaku. Sekarang, keluarlah dari propertiku sebelum Pak Yanto menyeret kalian secara paksa. Pak Yanto memberikan isyarat, dan tim keamanan segera menggiring ketiganya keluar dari pintu utama, melewati halaman berumput Jepang yang tertata rapi, menuju gerbang besi setinggi 3 meter yang menjulang kokoh. Aku berjalan mengikuti mereka dari jarak aman, sekadar ingin memastikan bahwa tikus-tikus ini benar-benar keluar dari istanaku. Matahari pagi mulai terasa menyengat saat mereka tiba di luar gerbang. Namun, sebelum Pak Yanto sempat mengunci pintu besi itu, sebuah taksi tua berwarna kuning berhenti mendadak dengan suara rem yang berdecit kasar tepat di depan mereka. Pintu taksi terbuka paksa. Dari dalamnya, keluarlah Fanya. Sang pelakor murahan itu terlihat sangat berantakan. Riasan wajahnya luntur, rambut panjangnya acak-acakan, dan matanya merah menyala penuh amarah. Ia memegang sebuah map dokumen dari pengadilan yang telah kusiapkan khusus untuknya. Arga! Jerit Fanya histeris, langsung menerjang ke arah suamiku dan memukul dadanya dengan tas tangannya. Pria brengsek. Penipu. Kamu bilang apartemen itu milikku. Kamu bilang kamu kaya raya. Pagi ini pihak bank dan pengadilan menyita apartemenku dan menyebutnya sebagai aset beracun. Semua rekeningku dibekukan. Aku masuk daftar blacklist BI seumur hidup karena kamu. Arga terhuyung ke belakang, mencoba menangkis pukulan Fanya yang membabi buta. Fanya. Tenang. Aku bisa jelaskan. Naya menyabotaseku. Aku akan mencari pengacara. Pengacara pakai uang apa? Hah? Potong Fanya, meludah tepat di dekat kaki Arga. Mobil mewahmu mana? Kenapa kamu diseret keluar seperti anjing kurap membawa koper butut ini? Kamu menghancurkan masa depanku, Arga. Melihat anak lelakinya diserang, ego Ibu Ratri mendadak tersulut. Wanita tua itu maju dan, tanpa diduga, melayangkan sebuah tamparan yang sangat keras tepat ke pipi Fanya. Plah! Dasar perempuan murahan. Gara-gara kamu menguras uang anakku, kami semua jadi begini. Kamu yang menghancurkan keluarga kami. Teriak Ibu Ratri dengan urat leher menonjol. Sebuah ironi yang sangat manis. Tangan yang menamparku di meja makan tempo hari kini digunakan untuk menampar wanita simpanan anaknya sendiri. Fanya yang tak terima langsung menjambak rambut Ibu Ratri. Siska menjerit panik dan ikut campur mencoba menarik Fanya. Tiga wanita itu bergulat, saling berteriak, saling mengumpat, dan saling menyalahkan di atas aspal jalanan yang panas, disaksikan oleh satpam perumahan elit yang menatap mereka dengan tatapan jijik dan merendahkan. Aku berdiri dengan tenang di balik gerbang besi, bersedekap, menikmati pertunjukan teater kelas teri yang tersaji di depan mataku. Inilah puncak kehancuran yang kudesain. Tidak ada capital gain di dunia ini yang bisa menandingi rasa puas melihat para pengkhianatmu saling menghancurkan satu sama lain di jalanan. Cukup, teriak Arga, mencoba melerai ibunya dan selingkuhannya. Namun ia malah ikut terdorong hingga jatuh terduduk di aspal yang kotor. Jas mahalnya robek di bagian bahu. Wajahnya dipenuhi keringat dan keputusasaan. Aku melangkah mendekati jeruji gerbang, menatap mereka berempat yang kini terengah-engah dalam kekacauan murni. Sang eksekutor bersiap menjatuhkan kalimat penutupnya. Nikmatilah kehidupan baru kalian. Suaraku mengalun dingin, memotong semua keributan mereka bagai pisau bedah. Saling menyalahkanlah sampai kalian membusuk. Mulai detik ini, kalian resmi menjadi gelandangan. Kembalilah ke asal kalian. Kembalilah pada bau selokan yang menyengat. Hiduplah di dalam gubuk reot yang pantas untuk kalian. Kalian hanyalah sekumpulan parasit yang kini resmi menjadi sampah sejarah di duniaku. Aku menoleh pada Pak Yanto. Kunci gerbangnya. Dan pastikan anjing-anjing liar tidak mendekati properti ini lagi. Pak Yanto mengangguk hormat. Suara rantai dan gembok baja yang dikunci berderak keras, memisahkan duniaku yang bersih dan berkuasa dari dunia mereka yang hancur dan hina. Aku membalikan badan, melangkah kembali menuju pintu utama istanaku tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Di luar sana, jeritan putus asa Arga dan tangisan histeris keluarganya perlahan memudar, tenggelam oleh deru mesin kehidupanku yang terus bergerak maju. Permainan selesai. Pembalasan telah tertunaikan.
Dan aku, sang ratu, akan terus bertahta tanpa pernah lagi mengenakan daster lusuh itu. Matahari tengah hari bersinar dengan kebengisan tanpa ampun di atas langit Jakarta, memanggang aspal retak di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Udara di tempat itu terasa berat, lembab, dan dipenuhi oleh polusi. Dari sebuah angkutan umum berwarna hijau yang mesinnya berderak kasar, turunlah 3 sosok manusia yang tampak sangat salah tempat. Penampilan mereka adalah sebuah anomali yang mengundang tatapan sinis dan cemoohan dari para tetangga yang sedang duduk di depan rumah petak mereka. Arga melangkah turun lebih dulu. Setelan jas navy buatan penjahit elit yang ia kenakan kini tampak menyedihkan. Bahunya robek, kemejanya basah kuyup oleh keringat kotor, dan dasi sutranya menjuntai layaknya tali gantungan yang putus. Di belakangnya, Ibu Ratri tertatih-tatih turun sambil memegangi lututnya yang gemetar. Tidak ada lagi gaun sutra mengilap atau kalung berlian 500 juta rupiah. Wajah tuanya yang biasa dilapisi riasan tebal kini pucat pasi, menampilkan gurat-gurat keputusasaan yang selama bertahun-tahun ia sembunyikan di balik uang menantunya. Terakhir, Siska, sang parasit muda, melompat turun dengan wajah ditekuk penuh amarah bercampur tangis. Ia menyeret sebuah koper kain usang yang rodanya berderit menyedihkan setiap kali menghantam kerikil jalanan. Begitu angkutan umum itu melesat pergi meninggalkan kepulan asap hitam, realita menghantam indera penciuman mereka dengan brutal. Bau selokan yang mampet, bercampur dengan aroma tumpukan sampah basah dari ujung gang, langsung menusuk hidung. Siska terbatuk hebat, menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangan. Matanya membelalak ngeri melihat lingkungan yang selama 7 tahun ini berusaha ia hapus dari ingatannya. Aku tidak bisa bernapas di sini, jerit Siska. Suaranya melengking memecah suara bising mesin air dan tangisan bayi dari rumah sebelah. Mas Arga, kenapa kita harus ke sini? Ini tempat pembuangan sampah. Aku tidak mau masuk ke dalam. Arga tidak menjawab. Tatapan matanya kosong. Jiwanya seolah telah ditarik paksa dari raganya. Ia berjalan gontai, menyeret langkahnya melewati jalanan berlumut, menuju sebuah bangunan semi permanen di ujung gang buntu. Itu adalah rumah masa lalu mereka. Sebuah gubuk reot beratap sengkaratan yang cat dindingnya sudah mengelupas parah, menampilkan batu bata kusam di baliknya. Pintu kayunya lapuk dan dimakan rayap, terkunci oleh gembok berkarat yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibuka. Bangunan itu adalah monumen kemiskinan mereka yang sesungguhnya. Saksi bisu sebelum Kanaya datang dan mengangkat derajat mereka ke langit ketujuh. Dengan tangan bergetar, Arga merogoh saku celananya yang robek, mencari kunci cadangan yang selalu ia simpan sebagai formalitas. Ia memasukkan kunci itu, memutarnya dengan paksa hingga terdengar bunyi derak besi tua yang menyayat telinga. Pintu terbuka, mengeluarkan embusan udara pengap yang berdebu dan berbau apak tingkat tinggi. Tidak ada pendingin ruangan sentral. Tidak ada lantai marmer Carrara yang dingin. Tidak ada lampu kristal Bohemia. Yang menyambut mereka hanyalah ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter yang dipenuhi sarang laba-laba, sebuah sofa pegas yang sudah jebol, dan udara panas yang mencekik paru-paru. Ibu Ratri ambruk di atas sofa jebol itu. Debu tebal langsung beterbangan ke udara, membuat wanita tua itu terbatuk-batuk histeris. Ia menatap telapak tangannya yang kotor, lalu menatap langit-langit triplek yang bocor. Pertahanan psikologisnya akhirnya runtuh total. Ia mulai meratap, menangis meraung-raung seperti orang gila. Hartaku, rumahku, asuransiku. Ratap Ibu Ratri, memukuli dadanya sendiri. Otaknya yang sudah terprogram oleh kemewahan palsu menolak untuk menerima bahwa sistem autodebit yang biasa menopang hidupnya kini telah mati secara permanen. Ia tidak lagi bisa memanggil pelayan. Ia tidak lagi bisa menggesek kartu sakti. Arga, lakukan sesuatu. Telepon pengacaramu. Naya tidak berhak merampas semua ini dari kita. Kita ini keluarganya. Keluarga? Arga tiba-tiba meledak. Berbalik menatap ibunya dengan mata merah yang memancarkan kebencian liar. Ibu masih berani bicara soal keluarga setelah apa yang ibu lakukan. Ibu menampar wajah pemilik modal tunggal di rumah itu. Ibu memperlakukannya seperti pembantu miskin. Dia bukan menantu yang bisa ibu injak-injak. Dia adalah pemegang saham mayoritas yang memegang nyawa kita. Arga kemudian menoleh dengan buas ke arah Siska yang sedang bersandar di dinding lembab, menangis meratapi nasibnya. Dan kamu, dasar benalu tidak berguna. Kamu menyiramnya dengan kuah sop panas hanya karena kamu tidak dibelikan mobil baru.
Ego bodoh dan kesombongan kalian berdualah yang membangunkan monster itu. Kalian yang menghancurkan hidupku. Kenapa Mas menyalahkan aku? Balas Siska berteriak tak kalah keras. Urat lehernya menonjol. Mas sendiri yang selingkuh. Mas yang mencuri uangnya untuk pelakor murahan itu. Kalau saja Mas tidak membelikan Fanya apartemen sialan itu, Mbak Naya tidak akan punya bukti untuk memecat dan memiskinkan kita. Saling serang berdarah itu tak terelakkan. Aliansi para pengkhianat ini runtuh dengan sendirinya. Hancur oleh beban kebodohan dan ketamakan mereka masing-masing. Arga mundur selangkah, napasnya tersengal. Kata-kata Siska menohoknya tepat di ulu hati. Bayangan kejadian di depan gerbang Istana Kanaya beberapa jam yang lalu kembali berputar di kepalanya bagai kaset rusak. Fanya, wanita simpanan yang ia pikir mencintainya, telah memaki dan meludahinya di depan umum. Sang pelakor murahan itu pergi meninggalkannya begitu menyadari bahwa Arga tak lebih dari sekadar pesuruh yang bangkrut. Apartemen mewah di SCBD yang ia beli dengan uang curian kini resmi menjadi aset beracun yang disita pengadilan. Fanya, dengan segala ambisi sosialitanya, kini harus menanggung utang miliaran dan namanya tercetak abadi dalam blacklist BI. Kehancuran finansial itu menghapus semua cinta palsu di antara mereka dalam hitungan detik. Di tengah pertengkaran histeris antara ibu dan adiknya, ponsel pintar di saku Arga bergetar pelan. Baterainya tinggal 5%. Dengan jari yang gemetar dan berkeringat dingin, Arga membuka layar yang retak itu. Sebuah email resmi baru saja masuk dari firma hukum Pak Hermawan. Subjek: pemberitahuan resmi gugatan perdata dan tuntutan ganti rugi korporasi. Mata Arga membaca deretan kalimat hukum yang dingin dan mematikan itu. Perusahaan menuntut pengembalian dana penuh sebesar 3,5 miliar rupiah, ditambah denda penalti, bunga keterlambatan, dan biaya kerugian imaterial senilai total 5 miliar rupiah. Tenggat waktu pembayaran adalah 14 hari kerja, sebelum surat perintah penyitaan aset dan ancaman pidana penjara atas dasar penggelapan dieksekusi oleh pihak berwajib. Ponsel itu terlepas dari genggaman Arga, jatuh menghantam lantai semen yang kasar hingga layarnya mati total. Bersamaan dengan matinya layar itu, mati pula seluruh sisa harapan hidup Arga Adhitama. Pria yang dulunya dipuja sebagai direktur jenius itu kini melorot jatuh ke lantai, memeluk lututnya, dan menangis tergugu di tengah debu dan bau selokan. Ia resmi menjadi gelandangan di negerinya sendiri, tercekik oleh utang raksasa yang tak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Sementara itu, jauh dari gubuk neraka tersebut, di lantai 40 sebuah penthouse ultra mewah di pusat bisnis Sudirman, Kanaya Adhitama duduk bersilang kaki di atas sofa kulit Italia. Ia tidak lagi mengenakan daster. Ia mengenakan gaun sutra marun yang memancarkan kekuasaan absolut. Di tangannya terdapat sebuah tablet tipis yang menampilkan laporan lengkap dari tim keamanannya. Sang eksekutor membaca laporan pengusiran dan kehancuran targetnya dengan wajah datar tanpa riak emosi. Matanya menatap pemandangan kota Jakarta yang terhampar luas di bawah kakinya, berkilauan diterpa cahaya matahari sore. Musuh-musuhnya telah dikembalikan ke habitat asli mereka. Tikus-tikus kotor itu telah dibuang kembali ke selokan. Di mata Kanaya, Arga, Ibu Ratri, dan Siska kini tak lebih dari sekumpulan debu yang telah disapu bersih dari lantai istananya. Mereka secara resmi telah menjadi sampah sejarah yang tak pantas lagi mendapatkan satu detik pun dari sisa waktu berharganya. Pembalasan yang sempurna bukanlah membunuh musuhmu, melainkan membiarkan mereka tetap hidup untuk menyaksikan sendiri bagaimana mereka perlahan membusuk dalam kemiskinan dan penyesalan yang abadi. Hari keempat sejak pengusiran itu, matahari Jakarta seakan sengaja menurunkan suhunya hanya untuk memanggang gubuk reyot di ujung gang sempit tersebut. Udara di dalam ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu terasa sangat pekat, tercekik oleh polusi dan bau selokan yang menguap dari parit mampet tepat di depan pintu kayu mereka yang lapuk. Tidak ada lagi semilir pendingin ruangan sentral. Tidak ada lagi wangi pengharum ruangan beraroma lavender impor. Yang ada hanyalah aroma keringat tengik, debu jalanan, dan keputusasaan yang mengental. Keluarga Adhitama, yang belum genap seminggu lalu masih berpesta pora menenggak champagne jutaan rupiah, kini harus menghadapi realita kelaparan yang brutal. Ibu Ratri duduk meringkuk di sudut ruangan, di atas kasur lipat tipis yang penuh noda coklat mencurigakan. Wajah tuanya yang dulu selalu angkuh dan dihiasi riasan tebal kini terlihat mengerikan. Kulitnya mengendur, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah berdarah. Delusi aristokratnya telah mati kelaparan, digantikan oleh sakau kemewahan akibat matinya sistem autodebit yang biasa menyuplai gaya hidup mewahnya.
Ia tidak lagi bisa memanggil pelayan untuk mengambilkan segelas air es. Ia murni hanya seorang wanita tua miskin yang sedang menunggu ajal menjemputnya di tempat kotor ini. Di seberangnya, Siska si parasit sejati sedang menggaruk lengannya dengan kasar hingga berdarah. Kulitnya yang biasa dirawat di klinik kecantikan seharga puluhan juta kini dipenuhi bentol merah bengkak akibat gigitan nyamuk dan kutu busuk yang bersarang di sela-sela lantai papan kayu. Rambutnya yang dulu selalu di-blow di salon ternama kini lepek, kaku, dan berminyak. Tanpa inang tempatnya numpang hidup, ia benar-benar tak berdaya. Siska menangis tanpa air mata, menatap kosong pada koper usangnya yang hanya berisi beberapa helai pakaian murah. Ia membenci tempat ini. Ia membenci bau selokan ini. Namun, hal yang paling menghancurkan mentalnya adalah kenyataan bahwa ia tidak memiliki keterampilan dasar apapun untuk bekerja atau bertahan hidup di dunia nyata. Sementara itu, Arga berdiri bersandar pada kusen jendela yang kacanya sudah pecah separuh. Pria yang dulu merasa menjadi dewa korporat dengan hak veto mutlaknya itu kini tampak seperti mayat hidup. Kantung matanya menghitam lekat. Kemeja mewahnya sudah ia buang karena tak sanggup ia cuci tanpa asisten rumah tangga. Digantikan oleh kaos oblong lusuh pemberian tetangga sebelah yang iba melihat kondisinya. Tangan kanannya menggenggam sebuah ponsel murahan layar retak yang ia beli menggunakan sisa uang receh dari saku celananya. Ia menekan sederet nomor dengan jari yang gemetar hebat. Ia butuh pelarian. Ia butuh kepastian bahwa ia masih memiliki satu orang yang berpihak padanya. Ia menelepon Fanya. Nada sambung berbunyi panjang. Seakan mengejek sisa harga dirinya yang telah menjadi remah-remah. Tepat sebelum kotak suara menyapa, panggilan itu diangkat. Fanya. Fanya, sayang, ini aku. Bisik Arga cepat. Suaranya serak dan menyedihkan. Tolong aku. Aku hancur. Bisakah kita bertemu? Aku butuh bantuanmu hari ini juga. Hening sejenak di seberang sana, sebelum sebuah tawa dingin dan merendahkan memecah keheningan. Bukan tawa manja yang biasa Arga dengar saat ia membelikan barang mewah, melainkan tawa kebencian murni dari sang pelakor murahan. Bantuan? Kamu berani meminta bantuan padaku setelah apa yang mantan istrimu lakukan padaku? Jerit Fanya, suaranya melengking penuh histeria kemarahan. Gara-gara pria tolol sepertimu, apartemenku disita pengadilan. Namaku terseret dalam gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah. Rekening bankku dibekukan total dan aku resmi masuk blacklist BI seumur hidup. Kamu memberiku aset beracun, Arga. Kamu menghancurkan masa depanku. Fanya, kumohon dengarkan aku. Aku tidak tahu dia akan melakukan likuidasi aset secepat itu. Aku benar-benar dijebak olehnya. Kamu bukan dijebak, kamu yang luar biasa bodoh. Potong Fanya brutal, memuntahkan seluruh rasa jijiknya. Kamu hanya anjing peliharaan yang berhalusinasi merasa menjadi serigala. Jangan pernah berani hubungi aku lagi, dasar pria miskin. Pria bangkrut dan berutang sepertimu jauh lebih menjijikkan dari kotoran di sepatuku. Klik. Sambungan diputus secara sepihak. Arga menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Kata-kata kasar Fanya menembus jantungnya lebih tajam dari sebilah pedang eksekusi. Ilusi cinta yang ia agungkan, yang ia bayar menggunakan uang hasil kejahatan yang terungkap dalam audit forensik tempo hari, ternyata hanyalah transaksi murahan bersyarat. Sang pelakor murahan itu mencampakkannya ke tempat sampah tepat saat saldo rekeningnya menyentuh angka 0. Arga murni sendirian, terperosok di dasar jurang yang paling gelap. Surat-surat tagihan hukum telah menumpuk di meja kayu reyot di sebelahnya. Gugatan perdata itu bukan sekadar ancaman kosong. Para penagih utang telah mulai meneror tetangga sekitarnya, mempermalukan nama keluarganya hingga ke titik nadir. Tiba-tiba, suara keributan fisik dari dalam gubuk menarik paksa kesadaran Arga kembali pada realita kelaparan. Kamu makan biskuit terakhir di toples itu? Jerit Ibu Ratri, suaranya parau menahan perih di lambungnya. Ia menunjuk dengan jari gemetar ke arah tangan Siska yang sedang memegang bungkus plastik kosong remah-remah. Itu jatah makanan ibu hari ini, Siska. Ibu belum makan sepiring nasi pun dari kemarin siang. Aku juga kelaparan, Bu. Balas Siska tak kalah keras, matanya melotot liar mempertahankan ego bertahannya. Ibu kan sudah tua, perut ibu tidak butuh banyak makanan. Aku masih muda, asam lambungku naik, rasanya sakit sekali. Kenapa ibu tidak menyuruh Mas Arga saja pergi mengemis di lampu merah? Dasar anak setan tidak tahu diuntung. Ibu Ratri memaksakan diri berdiri,
menerjang Siska dan memukul lengan anak perempuannya itu dengan sisa tenaga tuanya. Kamu itu sungguh benalu. Kerjamu dari dulu cuma menghabiskan uang. Kalau saja kamu tidak menyiram Naya dengan kuah dan menghina daster lusuhnya hari itu, kita masih hidup sangat nyaman di istana sana. Mulut sampahmu yang membuat Naya murka dan mengusir kita ke neraka ini. Siska mendorong ibunya dengan sangat kasar hingga wanita tua itu jatuh terduduk kembali menghantam kasur lipat, nyaris membentur dinding bata kusam. Oh, jadi sekarang ibu menyalahkan aku sepenuhnya. Siapa yang menampar Mbak Naya hari itu? Ibu. Ibu yang selalu merasa jadi nyonya besar kasta tertinggi. Kalian berdua yang serakah. Kalian berdua yang membuat kita resmi jadi gelandangan tanpa arah. Arga hanya bisa menatap nanar pertikaian berdarah antara ibu dan adiknya. Keluarga yang dulu selalu menuntutnya untuk tampil sempurna sebagai pahlawan finansial, kini saling mencabik layaknya sekawanan anjing liar kelaparan yang memperebutkan sepotong tulang kering. Tidak ada lagi tata krama kasta atas. Tidak ada lagi rasa hormat atau kasih sayang ibu dan anak. Yang tersisa di ruangan sempit itu hanyalah insting binatang di dasar rantai makanan. Mereka tidak memiliki arah, tidak memiliki masa depan, dan secara resmi hanya menunggu waktu hingga kelaparan atau penyakit merenggut nyawa mereka satu persatu. Jauh dari neraka kumuh tersebut, memandang dari sudut pandang dewa di atas awan, Kanaya Adhitama duduk bersilang kaki dengan elegan di sofa kulit penthouse barunya. Ia sama sekali tidak memedulikan jeritan mereka. Laporan dari firma hukum di atas mejanya menyatakan bahwa penyitaan aset Arga telah dieksekusi 100% tanpa ada perlawanan. Kanaya mengarahkan pandangannya pada layar monitor tabletnya, mengamati grafik portofolio perusahaannya yang menanjak lurus. Tanpa lintah-lintah bodoh yang mengisap kas divisi pemasaran, ia baru saja meraup capital gain yang fantastis pada kuartal ini. Sang eksekutor tersenyum tipis, menyesap kopi Arabica hitamnya perlahan. Balas dendam terbaik memang bukanlah dengan menumpahkan darah secara instan, melainkan dengan membiarkan musuhmu tetap hidup cukup lama untuk menyadari bahwa mereka telah hancur lebur secara absolut. Kanaya telah menutup buku untuk babak menjijikan dalam hidupnya ini. Mereka yang dulu menyebutnya parasit rendahan, kini telah benar-benar lenyap di telan bau selokan, dilupakan oleh dunia luar, dan dihapus secara permanen sebagai sampah sejarah dari peta kehidupan sang ratu properti. 6 bulan telah berlalu sejak badai eksekusi itu menyapu bersih kotoran dari kehidupan Kanaya Adhitama. Di balkon sebuah penthouse ultra mewah yang berada di lantai 50 kawasan elit SCBD, Kanaya berdiri dalam balutan gaun sutra emerald yang menempel sempurna di tubuh rampingnya. Angin malam Jakarta meniup lembut rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai elegan. Di tangannya, sebuah gelas kristal batcarat berisi wain merah berumur puluhan tahun memantulkan gemerlap cahaya kota metropolitan yang tak pernah tidur. Wanita itu tidak lagi menyembunyikan kejeniusannya di balik daster lusuh. Ia telah kembali ke wujud aslinya, sang ratu predator di puncak rantai makanan. Kanaya menyesap wain miliknya dengan gerakan perlahan, meresapi setiap tetes kemenangan yang terasa begitu manis di lidahnya. Di atas meja kaca tak jauh dari tempatnya berdiri, sebuah tablet layar sentuh menampilkan grafik hijau yang meroket tajam. Itu adalah portofolio dari PT Adhitama Property, yang kini sedang dalam proses transisi legal menuju nama baru, Kanaya Corp. Setelah hak veto sang mantan direktur boneka dicabut dan proses likuidasi aset rampung 100%, marin keuntungan perusahaannya justru melonjak ke titik tertinggi dalam sejarah. Kanaya menikmati capital gain yang masif. Angka-angka miliaran rupiah itu terus bertambah setiap detiknya, mengalir deras ke dalam rekening pribadinya tanpa ada lagi lintah yang diam-diam menyedotnya dari bawah meja. Di sisi lain kota ini, jauh dari gemerlap lampu kristal dan karpet tebal, keadilan yang dingin sedang bekerja tanpa ampun. Laporan terakhir dari Pak Hermawan, sang pengacara korporat yang setia, mengonfirmasi kehancuran absolut dari orang-orang yang dulu berani menindas Kanaya. Arga Adhitama, pria arogan yang merasa dirinya jenius, kini resmi menjadi buronan sipil. Gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah itu gagal ia bayar. Tanpa sepeser pun uang di saku, Arga tidak bisa menyewa pengacara termurah sekalipun untuk membantah bukti audit forensik yang telah diserahkan ke meja hijau. Pria yang dulu memakai jas pesanan khusus itu kini tidur beralaskan kardus di bawah kolong jembatan layang. Ia menjadi gelandangan sejati, bersembunyi dari kejaran penagih utang dan pihak berwajib, mengais sisa makanan dari tong sampah pasar.
Harga dirinya telah hancur lebur menjadi debu jalanan. Nasib Fanya tidak kalah menyedihkan. Sang pelakor murahan itu harus membayar mahal atas keserakahannya. Apartemen mewah yang dulunya ia banggakan di media sosial telah sepenuhnya disita dan dilabeli sebagai aset beracun oleh pengadilan, meninggalkan utang penalti miliaran rupiah atas namanya. Bank sentral telah mengunci identitasnya dalam blacklist BI seumur hidup. Ia tidak bisa melamar pekerjaan di perusahaan manapun, tidak bisa membuka rekening tabungan, apalagi mencicil barang mewah. Kecantikannya yang dulu ia rawat dengan uang curian kini layu, tergantikan oleh kulit kusam dan kantung mata hitam. Fanya kini bekerja sebagai pencuci piring paruh waktu di sebuah warung tenda kotor, dihina oleh majikannya setiap hari. Ilusi kehidupan sosialitanya telah mati, digantikan oleh realita kelas bawah yang mencekik lehernya tanpa ampun. Namun, penderitaan paling puitis terjadi di sebuah gubuk reyot di sudut gang sempit yang tak tersentuh cahaya matahari. Di sanalah Siska dan Ibu Ratri menghabiskan sisa umur mereka. Tidak ada lagi sistem autodebit yang membayarkan tagihan spa kelas atas atau arisan berlian mingguan. Wanita tua yang selalu merasa menjadi nyonya besar itu kini benar-benar kehilangan kewarasannya. Ibu Ratri seringkali terlihat duduk di depan pintu kayu lapuknya yang dikelilingi lalat, mengusap lehernya yang kosong sambil menggumamkan nama-nama merek tas Eropa dan perhiasan mahal. Pikirannya telah patah oleh kemiskinan instan yang menghantam kepalanya bagai godam besi. Sementara itu, Siska, sang parasit yang dulu berani menyiramkan kuah panas ke tubuh Kanaya, kini mendapatkan balasan yang paling setimpal. Gadis yang sering menyebut Kanaya sebagai benalu itu sekarang hidup dari mengemis simpati tetangga kumuhnya. Siska harus berjalan kaki sejauh 2 kilometer setiap pagi hanya untuk mengantre pembagian nasi bungkus gratis dari sebuah yayasan amal. Ia memakai kaos oblong sobek dan celana pudar, wajahnya dipenuhi jerawat kemerahan karena air tanah yang tercemar bakteri. Setiap kali ia bernapas, bau selokan yang mampet menusuk hidungnya, mengingatkannya secara brutal bahwa ia adalah manusia buangan yang murni hanya numpang hidup di bumi ini. Ibu dan anak itu terkurung abadi dalam penjara kemiskinan yang mereka ciptakan sendiri dari kesombongan mereka. Kanaya meletakkan gelas kristalnya di atas meja dengan bunyi denting yang pelan namun tegas. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah garis cakrawala Jakarta. Tidak ada sepercik pun rasa kasihan di dalam hatinya. Ia tidak merasa perlu untuk memaafkan. Ia tidak merasa perlu untuk menoleh ke belakang dan mengulurkan tangan. Bagi Kanaya, belas kasihan adalah kelemahan, dan ia telah membuang kelemahan itu sejak malam di mana pipinya ditampar di meja makannya sendiri. Pintu kaca penthouse bergeser terbuka, dan seorang pria dengan setelan jas hitam elegan melangkah keluar, berdiri di samping Kanaya. Baskara, mitra bisnis barunya yang sepadan, pria yang tidak membutuhkan otoritas palsu untuk merasa berkuasa, melainkan seorang penguasa sejati yang memahami bahasa angka dan ketegasan hukum. Baskara tidak melihat Kanaya sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai seorang ratu yang berdiri sejajar dengannya di puncak. Laporan penyitaan tahap akhir dari kepolisian dan bank sudah ditandatangani oleh hakim sore ini, Kanaya. Semuanya sudah selesai dengan bersih, ucap Baskara dengan nada berat dan tenang, menyerahkan sebuah dokumen berstempel merah. Kanaya mengambil dokumen itu tanpa melihatnya. Hanya mengangguk pelan. Bagus. Biarkan dokumen itu menjadi batu nisan untuk riwayat hidup mereka. Apakah kamu merasa tenang sekarang? Tanya Baskara, menatap profil samping wajah Kanaya yang terpahat sempurna di bawah cahaya rembulan. Bibir Kanaya melengkung membentuk senyuman yang sangat tipis, elegan, namun mematikan. Tenang bukanlah kata yang tepat, Baskara. Aku merasa absolut. Aku adalah sang eksekutor dalam hidupku sendiri. Keadilan tidak turun dari langit. Keadilan harus direbut, dihitung dengan presisi, dan dieksekusi tanpa ampun. Wanita itu kembali menatap lautan cahaya kota. Kisah masa lalunya yang kelam kini telah resmi ditutup dan dikunci rapat. Arga, Ibu Ratri, Siska, dan Fanya kini bukan lagi manusia di matanya. Mereka secara permanen telah berubah wujud menjadi sampah sejarah.
Kotoran tak berarti yang telah disapu bersih dari lintasan kejayaannya. Hukuman yang mereka jalani di jalanan dan di gubuk neraka itu akan menjadi peringatan abadi bahwa tidak ada yang boleh bermain-main dengan sang ratu properti. Kanaya membalikan badan, melangkah kembali masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh kehangatan, kekuasaan, dan kebebasan mutlak. Meninggalkan masa lalunya membusuk di luar sana, dalam kegelapan kota yang kejam. Permainan telah berakhir. Sang ratu menang telak. Tam.